Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para Penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar mendapat gaji di atas UMR. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1846 subscribe Penatua. Setelah pertengkaran tadi, King Sui mulai merasa jauh lebih baik. Dunia ini benar-benar menakjubkan. Mengapa repot tentang hal-hal kecil seperti itu? Jika dia benar-benar peduli, lalu apa yang akan dia lakukan dengan Muyun Qingge dan Luo Qingcheng? Menggunakan standar dunianya sebelumnya, mereka akan dianggap roh iblis. Itu adalah definisi buku teks tentang kecantikan dan keinginan terbesar pria. Roh-roh iblis dan setan-setan biasa berbeda karena yang satu sangat cantik dan tidak bisa dibandingkan, dan yang lainnya jelek sekali. King Sui duduk di sana tidak melakukan apapun selama 10 hari. Banyak vampirik demonesses lewat tetapi dia tidak mendeteksi aura vampirik demoness empress. Meskipun dia tidak muncul, King Sui tahu bahwa itu mudah baginya untuk mengetahui apa yang telah dia lakukan. Dan karena dia akan segera melahirkan, tidak keluar adalah hal yang normal. Hanya sampai sore hari vampirik demoness muncul sebelum King Sui, permaisuri ingin kau masuk. King Sui menganggukkan kepalanya, saat dia mengikuti vampirik demoness ini ke lembah. Menaiki tangga alami pohon tertinggi di lembah, berjalan dari puncak pohon ke puncak pohon, lingkungan hijau subur membuatnya merasa seolah-olah telah memasuki kerajaan ilusi. Semakin jauh mereka pergi, semakin bersih itu. Namun, itu sangat lama sebelum mereka melihat vampirik demoness lain, yang tampaknya bertugas penjaga. Jauh berbeda dari vampirik demonesses lain di luar, mereka memiliki pakaian yang sangat rapi, dengan sepasang sayap yang sangat alami tumbuh keluar, sama sekali tidak mengurangi kecantikan mereka. Dari semua vampirik demonesses, hanya permaisuri vampirik demoness yang tidak memiliki sayap dan identik dengan manusia, satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia terlalu cantik dan memikat. Namun, dia memiliki kepribadian yang dingin, membuatnya sangat menarik. King Sui tidak tahu apakah dia menyukai ide-ide roh setan. Mungkin dia telah memikirkan hal-hal seperti itu di kehidupan sebelumnya, tetapi saat itu, mereka hanya makhluk mitos. Sekarang, di dunia 9 benua, para ahli yang ingin melihat roh-roh iblis tidak akan merasa kesulitan sama sekali. Di tingkat King Sui, ia dapat berinteraksi dengan banyak ras berbeda di lokasi berbeda. Permaisuri ingin kamu masuk sendiri, kata iblis perempuan sebelum pergi. Ini adalah paviliun kayu, tanpa pintu. Dia perlu mengambil jalan memutar panjang sebelum dia bisa memasuki aula utama. Melihat arsitektur yang luar biasa ini, King Sui ingat bahwa ia memiliki kemampuan yang sama di antara keterampilan yang terbangun. Namun, dia tidak pernah mencoba menggunakannya, meninggalkannya sia-sia. Menginjak permukaan kayu yang licin, King Sui mengamati daerah itu. Ada beberapa tanaman hias dengan daun hijau subur, begitu mengkilap sehingga hampir tampak palsu. King Sui yakin bahwa mereka adalah tanaman hidup. Wah! Suara tangisan bayi terdengar dan King Sui tertegun, dia melahirkan. King Sui tahu bahwa dia diundang adalah tanda kelahiran bayi itu, tetapi dia masih terkejut ketika mendengar tangisan itu. Dia berhenti bermain-main dan langsung menyerbu masuk. Itu adalah sebuah paviliun besar, dengan satu kamar mengikuti yang berikutnya. Masing-masing memiliki jendela, menumbuhkan pohon di dalam dengan udara segar dan bersih. Setelah melewati 3 kamar dan memasuki kamar keempat, ia memperhatikan bahwa ruangan ini lebih kecil, lebih rapi dan lebih bersih tanpa ada tanaman di dalamnya. Ini tempat tidur seputih salju dan selimut putih salju. King Sui mengingat gaun merah darahnya, tidak mengharapkan seluruh tempat tidurnya menjadi putih bersih. Dia berasumsi bahwa dia suka merah, tapi sekarang dia tidak yakin. King Sui segera melihat vampirik demoness empress. Dia membawa bayi kecil yang dibungkus tangannya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui, tersenyum halus. Dia memiliki cahaya suci tentang dirinya, cahaya seorang ibu, yang menyebabkan King Sui memikirkan Tante Lingyan, dan bagaimana dia bisa menjadi seperti ini di masa depan. King Sui tersenyum dan berjalan dan duduk di sampingnya, melihat gadis kecil dibungkus. The Vampiric Demoness Empress hanya bisa melahirkan wanita, dan dalam keadaan normal, hanya sekali seumur hidupnya. Meskipun bayinya baru berumur 1 hari, ia memiliki kulit putih giok, sepasang mata gelap seperti mutiara, yang tampaknya dapat menatap orang-orang dan memandang serius King Sui. Di dunia sebelumnya, mereka yang tidak mampu membesarkan anak akan mengirim mereka pergi untuk dibesarkan oleh orang lain, biasanya sebelum mereka membuka mata. Begitu seorang bayi melihat ibunya, sang ibu tidak akan mau memberikan mereka. King Sui bisa merasakan aura suci yang kuat datang dari bayi. Iblis suci, putrinya adalah seorang iblis suci, keberadaan yang sangat kuat di masa depan. Namun, di matanya, dia hanya akan menjadi putrinya. Gadis kecil itu mengejarku. King Sui mengangkat kepalanya dan memberitahu permaisuri vampirik. Tak tahu malu. Lihat saja rambutnya, fitur wajahnya, dan hidungnya yang kecil. Mereka seperti milikku. King Sui tertawa riang. Apakah kamu mengatakan hidungku bengkok? The Vampiric Demoness Empress cemberut. King Sui mungkin berbicara banyak omong kosong, tetapi gadis itu memang terlihat sedikit seperti dia dengan energi yin lembut di antara alisnya. Biarkan aku memeluknya, tanya King Sui. Dasar bodoh, berhati-hatilah. Permaisuri Vampiric Demoness tidak banyak berpikir sebelum menyerahkannya ke King Sui.
Aku sudah sering melakukan ini. King Sui dengan hati-hati menerimanya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki banyak istri dan anak-anak. The Vampiric Demoness Empress terkekeh. Siapa nama gadis kecil itu? King Sui mengubah topik, karena akan ada sedikit nilai untuk melanjutkan. Aku belum memberinya nama. Bagaimana kalau kamu memberinya satu? Dia berkata kepada King Sui. Haruskah dia mengambil nama keluarga atau milikku? Dia bisa mengambil milikmu karena kau sudah ada di sini. Permaisuri Vampiric Demoness tersenyum. Siapa namamu? Aku ingin memikirkan nama yang bagus. King Sui tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan belum mendapatkan namanya. Aku tidak punya nama, kata Vampiric Demoness Empress secara alami berkata. Kamu tidak. King Sui menatapnya dengan tak percaya. Permaisuri Vampiric Demoness, kita semua tidak memiliki nama, hanya nama kecil untuk satu sama lain. Aku permaisuri jadi aku tidak perlu nama panggilan, dia tersenyum pada King Sui dan menjelaskan. Jika itu masalahnya, bagaimana aku memanggilmu, ibu dari anak itu? The Vampiric Demoness Empress dengan tenang berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Beri saja dia nama. Kalau begitu, kita akan memanggilnya King Xuan. King Sui memikirkan nama ini, tapi itu bukan ide yang orisinal. Ada seorang dewi legendaris di dunia sebelumnya yang dikenal sebagai Xuan. Misterius di antara misteri, luar biasa tak tertandingi. Aku suka nama ini. Permaisuri Vampiric Demoness sangat gembira, yang juga membuat King Sui gembira. 1847. Kadang-kadang hal-hal itu begitu mengagumkan. Sama seperti King Xuan, misterius di balik misteri, tidak ada banyak hubungan antara dia dan permaisuri iblis vampirik. Namun, tiba-tiba, terlepas dari jarak ribuan mil, ikatan seperti itu telah ditempa. Hubungan ini semua karena King Xuan. Jika bukan karena dia, keduanya akan berjalan di jalur mereka sendiri dan King Sui akhirnya akan melupakan semua tentang Vampiric Demoness Hills. King Sui berpegangan pada King Xuan, melihat senyumnya dan matanya yang bersinar, mata yang murni, polos dan murni, tampaknya ingin tahu tentang dunia. Jika itu dalam kehidupan sebelumnya, seorang bayi yang baru lahir memiliki ekspresi seperti itu akan mengejutkan, tetapi semuanya normal di dunia yang menakjubkan ini. The Vampiric Demoness Empress diam-diam menatap King Sui dan putri mereka. Melihat kekaguman dan kelembutan di matanya, itu adalah lambang seorang ayah yang merawat putrinya. Dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu terjadi. Kehidupan Vampiric Demonesses tidak terbayangkan oleh orang luar. Praktis tidak ada ayah di antara mereka. Hanya permaisuri dan beberapa iblis lain dengan seni khusus yang bisa melahirkan melalui mengisap darah. Sisanya harus mengandung seperti manusia. Apakah itu manusia atau hewan, setiap makhluk memiliki emosi. Para Vampiric Demonesses tidak akan pernah tahu siapa ayah mereka, atau apakah ayah mereka dihisap kering oleh ibu mereka. Ini bukan fenomena aneh. Ini adalah budaya, warisan, mungkin, yang sulit diterima spesies lain, tetapi itu adalah kejadian paling normal bagi Vampiric Demonesses. Vampiric Demoness Empresses memiliki warisan yang jauh lebih sederhana. Mereka secara kasar mengenal orang tua mereka, sama seperti dia. Begitu dia dewasa, dia akan meninggalkan sarangnya di rumah untuk menemukan tempat baru untuk menjadi penguasa, mencari keberuntungan untuk menjadi permaisuri Vampiric Demoness. Ibunya hanyalah seorang ratu vampir. Dia belum mencapai tingkat permaisuri, dan dia sendiri hanya menjadi permaisuri vampirik karena nasibnya dengan King Sui. Pemisahan dengan judul ini tidak hanya simbolis tetapi juga merupakan representasi dari perbedaan kualitatif dalam level. Hanya ratu di antara Vampiric Demonesses yang diizinkan memiliki keluarga, sementara Demonesses biasa tidak diizinkan untuk melakukannya, kecuali mereka memilih untuk meninggalkan balapan. Namun, manusia akan sulit sekali menerima mereka. Vampiric Demonesses juga dilarang memiliki pria di lingkungan tempat tinggal mereka. King Sui mengangkat kepalanya pada permaisuri yang gembira, menatapku seperti itu, mungkin kamu memiliki beberapa hal untuk dikatakan. King Sui bisa merasakan suasana melonggarkan sehingga dia mulai melucu. Pernyataan ini sebenarnya menunjukkan bahwa dia telah menerimanya, tetapi dia tidak tahu apakah dia telah menerimanya. Penerimaan King Sui bukan untuk apapun dan segalanya, tetapi hanya untuk memperlakukannya sebagai miliknya sendiri, karena putri mereka, ia ditakdirkan untuk tidak dapat melarikan diri darinya. Aku iblis setan vampir, dia tersenyum ketika dia menyatakan. King Sui menunduk untuk melihat gadis kecil yang sedang tidur, kamu baru saja memberitahuku perbedaan antara aku dan kamu. Siapa namamu? Sang ratu dengan lembut bertanya. Sampai hari ini, dia masih tidak tahu apa yang disebutnya. King Sui bisa merasakan kontradiksi batinnya, tetapi tersenyum secara alami padanya, aku memanggil King Sui. Meskipun kami tidak berhubungan di masa lalu, dengan dia, semuanya berubah, aku akan menghormati keputusan kamu, tetapi ikatan di antara kami telah terjalin. Dia tertegun, dia tahu pria ini besar dalam hal kesetiaan, atau dia tidak akan datang jauh-jauh ke sini. Hanya setelah waktu yang lama dia menjawab, aku tahu kamu tidak benar-benar menyukai kami Vampiric Demonesses. Tidak ada yang benar-benar ada di antara kami. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Aku tidak memaksakan diriku. Jika aku merasa tertahan dan dipaksa untuk datang, aku tidak akan datang sama sekali. Aku hanya merasa bahwa aku memusuhi kamu. Membenci aku. Vampiric Demoness Empress tertegun, sebelum tersenyum ketika dia berkata, aku sama sekali tidak merasa dirugikan. Aku hanya mencicipi darah kamu. Bagaimanapun juga, aku seorang pemilih makanan. Dia mengatakan ini dengan sangat lembut dan tenang.
King Sui akhirnya mendapat petunjuk. Ini semacam pengakuan, vampirik demoneses akan menyedot darah seseorang untuk mengakuinya. King Sui tampak tidak percaya, kamu suka aku? Yah, aku tidak membencimu, jawabnya. King Sui dengan canggung membuang, aku sangat bersemangat untuk apa-apa. Aku pikir kamu jatuh cinta pada aku. Vampirik Demones Empress agak bingung, karena dia bisa dengan jelas merasakan bias pria ini terhadapnya sebelumnya, atau setidaknya bias terhadap rasnya. Namun, perubahan baru ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Kamu ingin aku jatuh cinta padamu? Apakah kamu tidak membenci ras vampir? Aku sudah melihat banyak hal. Hidup itu seperti perjalanan yang harus dijalani tidak peduli dengan perubahan spontan. Jangan melawan mereka, itu hanya akan membuat kesedihan. Jika kamu tidak bisa menolaknya, kamu bisa bersenang-senang. Vulgar, permaisuri vampirik Demones menatapnya. King Sui memandangi tatapan setengah melotot itu. Wajahnya masih mempesona luar biasa, mengayunkan King Sui sambil terus menatap. Dia mulai bingung dari tatapannya, sedikit menundukkan kepalanya karena malu. Aku pikir aku telah kehilangan ini, kata King Sui ketika dia kembali ke akal sehatnya. Permaisuri vampirik iblis tidak tahu apa yang dia bicarakan, jadi dia bertanya, apa yang salah denganmu? Gadis kecil itu punya banyak, tapi aku belum minum apa-apa. King Sui tersenyum. Minum, apa yang ingin kamu minum? Dia tertegun, karena dia masih belum sepenuhnya memahami beberapa perilaku dan perangkap King Sui. Aku ingin minum susumu. Tolong mati. King Sui tersenyum ketika dia melihat wanita yang malu itu. Indranya masih sangat tajam karena dia bisa merasakan jantungnya goyah. Meskipun keduanya tidak terlalu akrab, dia bisa bercanda seperti ini karena putri mereka. Itu harus menjadi lelucon, seperti yang dia pikirkan. Tetap saja, King Sui tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah puncak vampirik Demones Empress. Mereka tampak lebih hebat, mungkin karena kelahiran baru-baru ini. Tetapi King Sui tahu bahwa mereka masih membutuhkan waktu. Dia baru saja melahirkan dan membutuhkan perawatan. Mereka masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya bersama. Tanpa sadar, setengah hari telah berlalu dan ketiganya mulai berbaring di tempat tidur bersama, dengan King Sui tepat di sebelahnya. Gadis kecil itu sudah tertidur. King Sui melihat sekeliling, sebelum berkata, tunggu sebentar, aku akan membuat makanan. Seorang wanita setelah persalinan membutuhkan lebih banyak nutrisi dan mineral. Meskipun mereka semua ahli yang kuat, dengan tubuh yang sangat baik, sedikit makanan selalu baik. Sup obat King Sui dilakukan dengan baik. Dia tidak berpikir itu akan lebih buruk daripada orang lain. Meskipun dia tidak bisa memiliki kepercayaan buta pada dirinya sendiri, kepercayaan diri masih penting. The Vampiric Demones Empress menatap King Sui dengan kaget. Dia tidak pernah berharap dia melakukan ini, karena bahkan tidak berbicara tentang kemampuan, tetapi ahli yang kuat seperti dia jarang melayani wanita seperti ini. Sementara dia masih dalam kondisi terkejut, King Sui mulai pergi. Dia memiliki Realm of Valet Jade Immortal sehingga menemukan dapur itu sendiri tidak penting. 1848. King Sui cukup cepat dalam hal menyiapkan hidangan. Ada bubur dan juga beberapa masakan obat. Dia juga menyiapkan sup. Daging datang dalam jumlah yang relatif kecil. Kembali pada inkarnasi sebelumnya, diketahui bahwa setelah lahir, seorang wanita harus minum lebih banyak sup karena akan membawa efek paling besar pada tubuh mereka. Tentu saja, daging juga merupakan kebutuhan untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. King Sui hanya ingat bahwa permaisuri vampirik terutama memakan darah pada saat dia hampir selesai dengan menyiapkan piring. Sebelum ini, dia bergegas menyiapkan makanan untuknya, tetapi sekarang, dia tidak tahu apakah itu benar-benar berguna baginya. King Sui agak bingung dengan apa yang harus dia lakukan saat dia perlahan membawa sup ke kamarnya. Baunya enak sekali. Permaisuri vampirik menjadi senang ketika dia melihat King Sui memasuki ruangan. Erem, aku sepertinya lupa kalau ini bukan yang kamu makan. Kenapa kamu tidak mengambil sebagian darahku saja? King Sui berkata dengan nada serius. Itu pemandangan langka untuk melihat permaisuri vampirik mengungkapkan ekspresi lembut di wajahnya. Itu terlihat sangat alami. Dia kemudian berkata, bukannya kita tidak makan makanan, kita hanya mengambil darah semata-mata untuk tujuan membudidayakan diri kita sendiri. Karena cara tubuh kita bekerja, dengan mengambil darah, itu dapat membantu kita meningkatkan kekuatan kita. Dibandingkan dengan mereka yang tidak makan darah, kekuatan kita dapat meningkat 10 kali lebih cepat daripada mereka. Ini juga salah satu bakat bawaan yang kita miliki sejak lahirnya suku vampirik. Petik 2. Ah, begitu. Baiklah, mengapa kamu tidak mencoba sup aku? Untuk semua yang kamu tahu, efeknya mungkin lebih baik daripada ketika kamu mengambil intisari darah dari para spiritual beast. Dengan semangkuk sup di tangannya, King Sui duduk di sisi tempat tidur. Ada hingga jutaan suku yang berbeda di seluruh benua. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan unik mereka sendiri. Mereka adalah keberadaan yang sangat alami. Sama seperti bagaimana seekor burung seharusnya terbang dan ikan seharusnya berenang, masing-masing dari mereka memiliki hal-hal yang menjadi spesialisasi mereka. Mengenai siapa yang dapat mencapai puncak, ia akan bergantung pada keinginan dan juga nasib mereka. Sebenarnya, aku benci mengisap darah manusia. Selain milikmu, aku yakin aku tidak akan mengambil darah manusia. Permaisuri vampirik berkata kepada King Sui. Aku baru saja akan mengatakan bahwa aku punya cukup darah untuk disisihkan. Katakan padaku kapan kamu ingin menghisapnya. Hal yang sama berlaku untuk esens darah aku. Terserah kamu apakah kamu ingin mengambil darah aku atau esens darah aku, kata King Sui.
Permaisuri vampirik memerah. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak, apakah sulit bagi kamu untuk mencoba untuk tidak mengambil keuntungan dari aku bahkan untuk 1 detik? Aku menyadari bahwa kamu jauh berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Petik 2. King Sui mengambil sendok dan tersenyum ketika dia memegang sup di dekat permaisuri vampirik. Di sini, makan sup. Kami akan membahas masalah ini nanti. Permaisuri vampirik secara tidak sadar membuka mulutnya. Dia hanya menyadari bahwa dia diberi makan olehnya ketika sup sudah ada di mulutnya. Sebelum ini, dia menemukan itu sangat alami dan tidak menemukan kesalahan tentang itu. Untuk sesaat, dia terkejut dengan tindakannya sendiri. Namun King Sui sangat senang. Wanita ini sebenarnya tidak mengusirnya. Karena tegukan pertama berhasil, dia pikir dia akan punya cara untuk memberi makan seluruh sup. Permaisuri vampirik ingin meminumnya sendiri, tetapi King Sui tidak mengizinkannya. Karena dia tidak berhasil membujuk King Sui, dia hanya bisa dengan malu membiarkannya memberi makan seluruh supnya. Sup terasa luar biasa. Dia terkejut bahwa King Sui mampu memasak makanan yang begitu lezat. Satu sup belaka berhasil membuat keduanya semakin dekat satu sama lain. Awalnya, dengan kelahiran putri mereka seharusnya sudah memiliki hubungan yang kuat antara satu sama lain. Namun, ada juga beberapa faktor lain yang masih diperlukan untuk memperbaiki situasi. Dalam inkarnasi sebelumnya, beberapa pasangan akan meninggalkan satu sama lain bahkan setelah anak-anak mereka dewasa. Tidak ada hukum yang memaksa seorang pria untuk hanya memiliki satu istri di dunia ini. Oleh karena itu, prinsip yang ia coba tempati adalah bahwa selama para wanitanya tidak berniat meninggalkannya, tidak ada yang bisa memaksanya untuk melakukannya. Jika dia ingin pergi, dia akan melihat itu karena kehendaknya sendiri. King Sui tidak akan pernah ingin wanitanya meninggalkannya. Hal yang paling dia pedulikan adalah keluarga dan afeksinya. Sampai batas tertentu, kasih sayang akan berkembang menjadi keluarga. Anak-anak akan menjadi perantara dan menghubungkan dua orang yang sama sekali tidak berhubungan, menjadikan mereka orang-orang tersayang yang mereka miliki satu sama lain. Setelah 3 hari, King Sui membantu anak nakal itu untuk melakukan pemeliharaan konstitusi. Saat itu, permaisuri vampirik sangat khawatir. Dia tahu bahwa King Sui tidak akan membahayakan putrinya sendiri. Namun demikian, dia masih belum bisa menyelesaikan kekhawatirannya. Untuk menenangkannya dari kekhawatirannya, King Sui pertama-tama membantunya melakukan pemeliharaan konstitusi. Ini telah membuat permaisuri vampirik meredakan semua kekhawatiran yang ada dalam hatinya. Pemeliharaan konstitusi yang dia lakukan untuknya telah membantunya mendapatkan banyak manfaat. Fondasinya, serta kekuatan, keduanya mengalami perubahan signifikan. Meskipun itu tidak cukup sampai-sampai disebut sebagai perubahan yang mengejutkan, itu adalah sesuatu yang sudah sangat dekat dengannya. Manfaat pil pemeliharaan konstitusi adalah sesuatu yang diimpikan oleh setiap prajurit. Itu bahkan lebih baik daripada pencerahan. Misalnya, bayangkan sebuah bangunan 10 lantai dengan dasar tidak stabil yang terbuat dari batu bata dan semen. Nurture konstitusi King Sui seperti membangun struktur yang sama dengan beton bertulang sebagai gantinya, memastikan bahwa itu sangat stabil. Perubahan dan perbedaan yang dibuatnya sangat jelas. Butuh sekitar setengah hari untuk proses pemeliharaan konstitusi. Namun, kekuatan keseluruhannya naik secara signifikan. Manfaatnya bukan hanya tentang mengalami peningkatan kekuatan berkali-kali. Selain menyediakan hal itu juga memberi orang lebih banyak ruang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Fitur lain dari pemeliharaan konstitusi adalah bahwa semakin muda seseorang, semakin baik. Sama seperti bocah nakal saat ini, beginilah seharusnya konstitusi pemeliharaan yang seharusnya. Itu membantunya membangun fondasi yang baik. Namun, King Sui harus sangat berhati-hati ketika melakukan pemeliharaan konstitusi saat ini karena meridian bayi cenderung sangat tipis. Dia harus mengendalikan kekuatannya dengan baik ketika melakukan itu. Itu adalah metode yang akan membantunya secara bertahap meningkatkan kekuatannya seiring berjalannya waktu. Pengaruh pemeliharaan konstitusi belum begitu jelas. Tetapi seiring waktu, perlahan-lahan akan menjadi semakin signifikan. Sama seperti anak-anak yang dia miliki di rumah, mereka tidak mengalami hambatan apapun hingga kelas kaisar bela diri. Selain itu, mereka juga membangun basis perusahaan yang tak tertandingi. Ini adalah manfaat yang dibawa oleh pemeliharaan konstitusi. King Sui bahkan menghabiskan lebih banyak waktu membantu bocah itu melakukan pemeliharaan konstitusi. Di tengah proses, bocah kecil itu tidur nyenyak. Tentu saja, ini karena King Sui menyodok sleeping acuannya. Pada saat dia mengambil kembali semua jarumnya, King Sui menghela nafas panjang. Bocah cilik itu adalah iblis suci untuk memulai dan sekarang, dia bahkan membantunya melakukan pemeliharaan konstitusi begitu dia dilahirkan untuk membuka potensinya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya hal mengesankan apa yang akan dia capai di masa depan. Melihat putrinya yang sudah tidur nyenyak sebelum mengalihkan pandangannya ke pria yang ada di sampingnya, jauh di lubuk hati, permaisuri vampirik merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ketika dia muda, dia pernah merasakan kehangatan yang diberikan oleh sebuah keluarga. Karena itu, ia berharap putrinya dapat memiliki keluarga yang lengkap dengan ibu yang penuh kasih dan ayah yang peduli. Saat itu, dia tidak pernah benar-benar mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Meskipun dia telah mengambil esens darah King Sui, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan memulai sebuah keluarga dengan dia. Sampai sekarang, dia juga belum memegang banyak harapan untuk itu. Perbedaannya sekarang, bagaimanapun, adalah bahwa putrinya sekarang memiliki seorang ayah. Ini mungkin sesuatu yang layak untuk dibanggakan. Selanjutnya, ayahnya juga sosok yang sangat kuat. Di masa depan, bocah kecil akan tumbuh dengan seseorang yang bisa dia andalkan.
Dia tidak akan diganggu oleh orang lain. Adalah normal baginya untuk berpikir seperti ini sebagai seorang ibu. Hanya saja pada saat bocah itu bertambah tua, tidak akan ada banyak orang yang benar-benar mampu menggertaknya. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu dia khawatirkan. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah putrinya akan memiliki ayah yang baik. King Sui meraih tangan permaisuri vampirik. Tangannya terasa agak dingin tetapi juga cukup hangat. Pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa tubuhnya bergetar. Namun, dia tidak berjuang. King Sui hanya melihat ke arah permaisuri vampirik ketika dia berpikir bahwa dia tidak berjuang. Pada saat ini, permaisuri vampirik juga kebetulan menatapnya. Sambil menjaga kontak mata satu sama lain, King Sui dengan lembut memeluknya. King Sui, The Vampiric Empress berteriak keras. Dia panik karena ini adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh seorang pria. Dia meneriakkan nama King Sui. Selanjutnya, King Sui melakukan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkannya. Dia menunduk dan menciumnya. AST 1849 Potret Kecantikan ke-12. Meskipun King Sui tidak melakukannya dengan banyak kekuatan, dia masih memeluknya dengan erat. Karena permaisuri vampirik sangat terkejut, bibirnya yang ceri sedikit terbuka. Ini hanya memberi King Sui lebih nyaman untuk memasukkan lidahnya ke mulutnya. Pada saat permaisuri vampirik kembali sadar, King Sui sudah menembus semua hambatan dan bahkan mengisap lidahnya yang lembut. Ciuman itu tidak berlangsung lama, tapi rasanya seperti selamanya. Pada saat King Sui menjauh dari bibirnya yang sedikit bengkak, dia merasa seperti tidak dapat berdiri dengan mantap. Untungnya, King Sui memeluknya tepat pada waktunya. Pada saat ini, King Sui masih agak gugup. Bagaimanapun, permaisuri vampirik adalah wanita yang tidak biasa. Jika dia marah setelah dicium paksa olehnya, itu akan menjadi normal. Dia sudah siap untuk wanita itu untuk memukulnya. Namun, permaisuri vampirik tampaknya tidak marah karenanya. Dengan enggan ia memandang King Sui, hanya karena kami memiliki seorang putri, kamu masih ingin melakukan ini, meskipun kamu tidak menyukai aku. Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Aku suka wanita cantik dan kamu sangat menarik, King Sui berkata dengan nada serius. Aku bisa merasakannya, tetapi bukankah kau takut aku akan marah? Permaisuri vampirik menghela nafas. Itu adalah keputusan yang aku buat setelah pertimbangan yang cermat. Kamu tidak tahu berapa banyak skenario yang aku pikirkan. Bisakah kamu memberi aku dorongan untuk tindakan berani yang aku lakukan sekarang? King Sui berkata dengan nada canggung. Kata-kata King Sui membuat permaisuri vampirik cukup kesal. Dia telah memperlakukannya seperti ini, namun dia masih berharap dirinya akan lebih mendorongnya. Dia menembak King Sui dengan tatapan tajam. Tapi ketika dia melakukannya, wajahnya yang sudah merah terlihat lebih genit dari sebelumnya. Ini menyebabkan King Sui sekali lagi mencoba serangan menyelinap padanya dan memberinya ciuman yang lebih keras. Pada saat ini, bukan kebohongan untuk mengatakan bahwa permaisuri vampirik telah sepenuhnya jatuh ke dalam perangkapnya. Tapi yang paling penting, dia tidak benar-benar marah. Perasaan mengalami sesuatu yang sama sekali baru ditambahkan dengan keadaan cemas dia saat ini membuatnya merasa seolah-olah dia dalam mimpi. Kali ini, King Sui dengan lembut menciumnya. Setelah itu, dia bisa merasakannya merespons kembali dengan lambat. Ada hal-hal yang tidak perlu diajarkan karena dapat dipelajari sendiri. Meskipun dia masih agak canggung saat ini, King Sui masih merasa sangat gembira karenanya. Pada saat King Sui melepaskannya, serangkaian cairan berwarna keperakan ditarik keluar di antara bibir mereka. Ketika permaisuri vampirik melihatnya, untuk sesaat, dia merasa sangat malu. Bagaimana? King Sui memandang permaisuri vampirik yang sudah dianggapnya sebagai wanita. Apa? Permaisuri vampirik bertanya dengan suara lebih lembut. Bagaimana rasanya? King Sui tersenyum dan bertanya lagi. Rasanya tidak enak. Permaisuri vampirik sangat berterus terang. King Sui sekali lagi menempelkan bibirnya ke bibirnya dan merasakan sensasi lembut. Bagaimana kalau sekarang? King Sui tersenyum dan bertanya sekali lagi. Petik 2. Rasanya enak. Baiklah, mari kita coba sekali lagi. Di malam hari, King Sui tidak pergi ke bagian luar lembah. Tentu saja, tidak mungkin bagi permaisuri vampirik yang baru saja melahirkan untuk melakukan apa saja dengannya. Itu tidak hanya dalam hal tubuhnya tetapi juga bahwa itu tidak mungkin bahwa dia akan terlibat dengannya di dalamnya bahkan jika dia dalam kesehatan yang sempurna di tempat pertama. Di dekatnya, ada kamar tidur lain. Itu juga salah satu dari kamar tidur Vampiric Empress. Itu relatif lebih kecil dari yang lain. Kamar itu bisa dianggap sebagai kamar tidurnya yang sebenarnya. Namun, dia tidak tahu mengapa dia membiarkan King Sui tetap di dalamnya. Ketika King Sui menciumnya, dia tidak berusaha untuk benar-benar mengusirnya. Meskipun dia agak cemas, dia juga bersemangat tentang hal itu. Ketika dia memikirkan pengalaman itu, dia akan merasakan panas menyengat melintasi wajahnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah jatuh cinta pada siapapun. Namun, King Sui, yang adalah musuh bebuyutannya muncul. Terlepas dari semua itu, semuanya tetap menjadi yang terbaik. King Sui berjalan ke kamar di dekatnya. Ruangan itu setengah dari ukuran kamar yang terletak di luar. Ukurannya mirip dengan kamar wanita-wanita dari inkarnasi sebelumnya. Tingginya sekitar 3 meter dan lebar 4 meter. Seperti sebelumnya, ruangan itu tampak sangat bersih. Tapi tiba-tiba, King Sui melihat sesuatu dan membeku karena terkejut. Dia tampak sangat terkejut sehingga kata-kata tidak bisa menggambarkan ekspresinya. Ada gambar di dinding. Itu adalah gambar permaisuri vampirik. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah darah dan wajahnya terlihat dingin namun anggun.
Langsing dan anggun, dia seperti peri. Dia bertelanjang kaki saat berdiri di tengah udara. Potret kecantikan. King Sui tidak pernah berpikir bahwa karya terakhir Portrait of Beauty akan benar-benar ada di sini. Lebih jauh lagi, itu adalah permaisuri vampirik. Butuh waktu cukup lama baginya untuk kembali sadar. Bukanlah permaisuri vampirik tidak bisa dibandingkan dengan wanita lain dari Portraits of Beauty. Sebaliknya, dia sama sekali tidak kalah dengan mereka. Awalnya, King Sui mengharapkan orang itu menjadi King Hanye atau Ye Huangbu. Bahkan mungkin Yuan Shu, Seng Jun, atau Seng Huang. Dia tidak akan terkejut jika wanita terakhir adalah salah satunya. Tetapi bagi orang terakhir yang menjadi permaisuri vampirik, itu hanya di luar harapannya. King Sui secara intensif mengamati potret di dinding. Secara alami, dia tidak akan membuat kesalahan. Ini tentu saja potret kecantikan yang ke-12. Berbicara secara logis, ini harus menjadi yang terakhir, potret terakhir yang dibuat Art Maestro. Tanpa dia sadari, permaisuri vampir sudah berdiri di belakangnya. Dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat dia tenggelam dalam pikiran sambil melihat potretnya sendiri. Potret ini dibuat oleh seorang lelaki tua yang murah hati untuk aku. Dia mengatakan bahwa aku dilahirkan dengan tubuh yang tidak biasa dan aku pasti akan kaya di masa depan. Permaisuri vampirik melihat kembali ke masa lalu. Apa, Art Maestro masih hidup? King Sui semakin terkejut. Dia bahkan mulai terdengar lebih tinggi dari biasanya. Seni Maestro, orang tua itu memiliki kekuatan yang tak terukur. Itu berkali-kali lebih tinggi dari martial saint biasa. Permaisuri vampirik juga melihat kembali ke King Sui karena terkejut. Sepertinya dia masih hidup. Ribuan tahun yang lalu, atau mungkin lebih lama lagi, dia mungkin benar-benar masih seorang martial saint. Sulit untuk mengatakan seberapa kuat dia saat ini. Itu tidak mungkin jika dia menjadi lebih kuat dari prajurit tingkat ilahi. King Sui merasa bahwa segala sesuatu menjadi semakin dan lebih misterius. Apa yang salah? Apakah kamu kenal orang tua itu? Permaisuri vampirik bertanya kepada King Sui. Aku hanya hidup kurang dari 100 tahun. Mustahil bagi aku untuk mengenalnya secara pribadi. King Sui menggelengkan kepalanya. Aku juga hidup kurang dari 100 tahun, namun, aku berhasil bertemu dengannya. Permaisuri vampirik membantah. King Sui memikirkannya dan menyadari bahwa dia ada benarnya. Namun demikian, dia terkekeh dan berkata, siapa yang mengira bahwa kekasihku benar-benar berubah menjadi begitu muda? Kamu sangat menjijikkan. Permaisuri vampirik tercengang dengan cara King Sui memanggilnya. Dia tidak pernah sekalipun memiliki ekspresi normal di wajahnya hari ini. Itu selalu terlihat memerah selama ini. Bahkan dengan mengatakan itu, jauh di lubuk hati, dia merasa luar biasa bahagia. Tidak peduli apa, dia tetap seorang wanita. Meskipun dia mungkin mengkritiknya sebagai menjijikkan, dia masih senang mendengarnya. Itu bukan pertama kalinya King Sui begitu murahan dengan wanita yang dicintainya. Tapi ternyata, berapa kali dia benar-benar bertindak seperti itu juga tidak terlalu umum. Namun, dia memastikan bahwa semua wanita tahu bahwa dia sangat menghargai mereka. Aku ingin memiliki lukisan ini. King Sui berbalik dan meminta izin Vampiric Empress. Apakah begitu? Kalau begitu, aku akan memberimu lukisan itu. Petik 2. Karena King Sui yang menginginkannya, dia akan memberikannya tanpa pertanyaan. Jika itu orang lain, dia tidak akan pernah memberikan apapun yang ditukar orang itu. King Sui tersenyum saat menurunkan potret itu. Dia dengan cermat memeriksanya. Dia kemudian melihat kata-kata di atas potret. Dia yakin bahwa ini adalah potret ke-12. Kamu tidak perlu terlalu sering melihat lukisan itu. Hal yang sebenarnya ada di samping kamu. Permaisuri vampirik menggoda. King Sui menyimpannya di wilayahnya sebelum melanjutkan untuk memeluk Ratu Vampirik. Setelah adegan hangat, dia membawanya ke tempat tidurnya dan menutupinya dengan selimut. Dia hanya kembali ke kamarnya setelah menciumnya dan gadis kecil itu. Saat berbaring di ranjang empuk, hati King Sui telah diaduk oleh Portrait of Beauty terakhir. Dia sangat senang tentang hal itu. Seolah nasib sendiri telah membimbingnya untuk ini. Kebetulan seperti itu telah membawanya untuk mengumpulkan ke-12 Portraits of Beauty. 1850. Semua 12 dari Portraits of Beauty sekarang berada di alam Valet Jade Immortal. Juga, dia baru tahu bahwa Art Maestro masih hidup. Seberapa kuat dia saat ini? Apakah dia ada hubungannya dengan klan King? Berapa lama dia bisa hidup? Berapa batasan manusia? Juga, rahasia di balik ke-12 Portraits of Beauty. Bisakah mereka mewakili 12 meridian surgawi? Kemampuan apa yang akan dia peroleh begitu dia menghubungkan ke-12 meridian surgawi? Awalnya, dia berpikir bahwa potret kecantikan yang ke-12 akan sangat sulit ditemukan, yang juga sangat normal. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan berhasil menemukan mereka semua dalam 30 tahun ini. Ketika waktunya tiba, King Sui segera muncul di dunia dan menggantung potret Vampiric Empress di atas layar Magnificent Mountains and Rivers. Ke-12 Portraits of Beauty digantung berdampingan dengan tertib. Cahaya yang kata-kata tidak bisa gambarkan tampak muncul dari potret-potret itu dan mulai menelan segala sesuatu di sekitarnya. King Sui juga tercakup di dalamnya. Rasanya seperti mimpi, karena kekuatan yang tak terbayangkan muncul di dalam tubuhnya. Rasanya seperti kekuatan 9 yang, tetapi pada saat yang sama, juga seperti kekuatan 9 yang dari jiwa naga. Kekuatan ini sangat tidak biasa. Rasanya seperti tanah kering hanya ditemui air hujan. Tubuh King Sui menyerapnya dengan kecepatan gila. Ini akhirnya merupakan perasaan yang nyaman. Rasanya sangat damai dan pada saat yang sama juga sangat harmonis.
Semua dalam semua, energi itu perlahan-lahan memelihara tubuh King Sui. Tulang, meridian, garis keturunan, dan bahkan organ-organnya semuanya menyerap energi dengan kecepatan gila. Meskipun kekuatannya mungkin tampak sangat kecil, itu terus mengalir ke tubuhnya. Rasanya sangat nyaman dan juga terlihat sangat bagus. Seperti apakah itu berguna atau tidak, ini akan tergantung pada faktor-faktor lain, misalnya waktu. Tentu saja, dengan King Sui dalam kondisi saat ini, tidak ada keraguan bahwa dia akan mendapat manfaat besar dari itu. Namun, itu masih butuh waktu. Jika waktu yang diberikan pendek, maka manfaat yang bisa didapatnya akan terbatas. Tetapi dengan waktu yang cukup, ia berpotensi menjadi jauh lebih kuat. Sementara King Sui berdiri di sana, lapisan cahaya redup bisa terlihat beredar di sekitarnya. Itu bukan cahaya kemasan, melainkan berwarna pelangi. Itu tampak seperti cincin cahaya dan juga padat seperti kabut pada saat bersamaan. Pada saat King Sui sadar, 3 hari telah berlalu. Dia sudah bisa mengetahui keadaannya saat ini tanpa merasakannya. 3 hari adalah waktu yang lama, setidaknya dari perspektif King Sui. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia menemukan fenomena seperti itu. Dia mencoba merasakan kekuatannya hanya untuk menemukan bahwa itu tidak meningkat secara signifikan. Ini meningkat dari 400.000 Dao Force asli menjadi 500.000 Dao Force saat ini. Kekuatan mentahnya berhasil mencapai 1,5 juta sun. Dilihat dari fenomena yang baru saja ia lalui, jumlah kekuatan yang ia dapatkan tidak bisa dianggap sebagai peningkatan yang signifikan. Namun, King Sui berhasil mencari tahu tentang manfaat besar lainnya. Kekuatannya bahkan menjadi lebih konkret dari sebelumnya. Itu seperti menerapkan kekuatan yang sama pada tongkat besi dan jarum sulaman. Kekuatan penetrasi dan kehebatannya yang merusak adalah dua konsep yang sangat berbeda. Kesenjangan dalam kekuatan itu terlalu besar. Ini hanya sebuah asumsi, bukan cara membandingkan kecakapan dan kekuatan yang merusak. Itu membandingkan ketajaman mereka. Dengan menerapkan gaya yang sama pada tongkat besi alih-alih jarum sulaman, kekuatannya bisa jauh lebih kuat. Kekuatan semacam ini mirip dengan pukulan kritis. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan hit kritis biasa. Itu adalah peningkatan kekuatan destruktif. Untuk 10 kekuatan jin yang sama, King Sui bisa melepaskannya pada 100 jin dan menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Kekuatan King Sui telah meningkat hingga 100.000 Dao Force, tetapi kekuatan penghancurnya yang sebenarnya meningkat beberapa kali. Kekuatan semacam ini tidak hanya membantu memperkuat kecakapan ofensifnya. Ini juga secara signifikan meningkatkan ketangguhan tubuhnya. Dia sekarang bisa melawan serangan yang menghancurkan. Untuk berpikir bahwa King Sui dapat menerima manfaat yang menantang seperti surga hanya dengan melihat kedua belas dari Portraits of Beauty. Ini bisa menjadi salah satu rahasia dari Portraits of Beauty. Dia hanya perlu mencari tahu apa sebenarnya energi ini. King Sui terus memiliki perasaan bahwa dia harus memberinya nama. Karena energi ini berasal dari Portraits of Beauty, haruskah itu dinamai sebagai dewi-dewi? Ini terdengar agak aneh. King Sui memikirkannya selama setengah hari, namun dia masih tidak dapat menemukan nama baik. Oleh karena itu, ia menetap dengan pasukan dewi. King Sui berlatih Tai Chi Fist-nya saat berada di dunia. Sekarang, perasaan Tai Chi Fist sekali lagi mengalami perubahan lain. Sebelum ini, dulu tidak berbentuk dan tidak memiliki konsep di dalamnya. Tetapi sekarang, sedikit konsep tampaknya telah ditambahkan ke dalamnya. Pada saat ini, King Sui tiba-tiba teringat alam yang dijelaskan saat itu. Apakah gunung itu gunung? Gunung bukanlah gunung, gunung akan tetap menjadi gunung. Ketiga ranah masing-masing. Sekarang, dia sudah mengerti banyak hal. Kekuatan dan alam adalah dua eksistensi yang tidak pernah dapat dipisahkan satu sama lain. Hanya ketika seseorang mencapai jumlah kekuatan tertentu, mereka dapat mencapai ranah baru dan lebih tinggi. Tanpa kekuatan, seseorang tidak akan pernah bisa mencapai apapun di dunia tempat mereka berada. King Sui dengan santai mengayunkan tangannya. Di sela-sela gerakannya, iramanya menyerupai peri. Gerakannya terdiri dari kombinasi kekerasan dan kelembutan. Dan tidak seperti kombinasi apapun yang dilakukan, gerakannya berada pada level yang jauh lebih tinggi. Pada hari berikutnya, King Sui bangun cukup pagi. Ketika dia memasuki ruangan di luar, permaisuri vampirik sudah bangun. Dia menyusui bayinya. King Sui kebetulan melihatnya. Mereka sangat besar dan putih. King Sui tersenyum ketika dia duduk di depannya. Dia melihat dua payudara putih salju tanpa berkedip. Mereka tampak anggun dan elegan sementara juga gemuk dan tegak. Aroma ringan juga menyebar di seluruh ruangan. Permaisuri vampirik juga tidak pernah berharap King Sui segera muncul. Tidak peduli hubungan apa yang mereka berdua bagikan, tidak perlu bagi mereka untuk menghindari satu sama lain ketika dia menyusui bayinya. Dia tidak pernah berharap King Sui mengatakannya dengan mudah. Kamu adalah seorang bajingan, kata permaisuri vampirik dengan nada galak. Saat ini, aku agak iri padanya, wajah King Sui sangat tebal. Dia tidak khawatir tentang apapun ketika dia mengatakannya. Permaisuri vampirik tahu persis apa arti King Sui. Dia tersipu dan menendang King Sui. Secara kebetulan, King Sui kebetulan duduk tepat di sebelah kakinya. Dia bersandar di sofa sambil menyusui bayinya. King Sui tidak berusaha menghindarinya. Dia mengulurkan lengannya dan meraih kakinya yang cerah. Rasanya sejuk dan halus, seperti kain sutra dan batu giok. Dia merasa sangat nyaman meraihnya. Permaisuri vampirik yang kakinya diraih oleh King Sui bergetar. King Sui, aku tidak akan menendangmu lagi. Tolong biarkan aku pergi. King Sui tersenyum. Kepribadian wanita ini tidak memungkinkannya untuk menyerah pada siapapun.
untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan menyerah padanya sekarang. Tapi dia sudah bisa mengetahui alasannya. Kakinya harus menjadi titik sensitifnya. Ini bisa menjadi alasan mengapa dia tidak memakai sepatu. Biarkan aku membantu kamu memijat kaki kamu. King Sui tersenyum ketika dia mulai memijat kakinya. Setelah beberapa saat, King Sui sudah bisa mendengar suara rintihan lembut yang keluar dari mulut Vampiric Empress. Itu sangat elegan dan menarik. Akhirnya, suara rangan itu bisa terdengar sangat keras. Sampai sekarang, wajah permaisuri Vampiric tampak sangat merah. Dia tahu bahwa pria itu harus menyadari keadaan saat ini, terutama di balik pakaiannya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. King Sui melakukannya dengan sengaja. Ketika King Sui akhirnya melepaskan kakinya, dia mendongak hanya untuk melihat senyum hangat di wajah pria itu. King Sui, di sisi lain, hanya melihat murid-murid permaisuri Vampiric yang dingin namun cantik. Wajahnya juga sedikit memerah. Seorang pria yang bisa membantunya mencapai puncak kebahagiaannya hanya dengan menyentuh kakinya. Haruskah dia merasa senang tentang hal itu? Meskipun dia belum pernah mengalami laki-laki sebelumnya, warisan yang dia terima berisi pengetahuan tentang banyak hal. Mereka semua dibawa sebagai bagian dari warisan suku iblis. Dia hanya mengunci diri dari segalanya. Sepanjang tahun-tahun ini, tidak ada pria yang pernah masuk ke hatinya. Tidak sampai dia bertemu King Sui. Setetes esens darah adalah penyebab yang menyebabkan takdir yang akan mengganggunya selama bertahun-tahun yang akan datang. 1851. Apakah itu terasa nyaman? King Sui terkekeh dan menatapnya. Permaisuri Vampiric telah mengembangkan perlawanan terhadapnya sekarang. Dia tahu bahwa pria itu benar-benar suka menggodanya. Dia tampak tercerahkan setelah mempermalukannya. Dia juga mengerti sedikit tentang bagaimana pria itu berpikir. Dia tampak merasakan pencapaian atau kenyamanan setiap kali dia mengatakan sesuatu yang memalukan. Kau bajingan. Permaisuri Vampiric memelototi saat dia menyerahkan gadis kecil itu kepada King Sui. Dia kemudian keluar dari kamar. King Sui tahu bahwa dia telah pergi mandi. Biasanya, setelah melahirkan, wanita akan menghabiskan berhari-hari tidak mandi. Dikatakan bahwa mereka tidak boleh terkena dingin. Selama waktu itu adalah saat ketika tubuh mereka berada pada kondisi paling lemah. Sangat mudah bagi mereka untuk terkena pilek. Tetapi segalanya berbeda di dunia ini. Tubuh fisik mereka kuat untuk memulai. Ditambahkan pada kekuatan Vampiric Empress, bahkan jika dia merasa lemah, dia masih akan lebih kuat daripada wanita lemah itu. Karenanya, dia pada dasarnya bisa melakukan apa saja bahkan pada kondisi ini. King Sui menggendong putrinya yang baru saja diberi makan. Dia mencium wajah kecilnya. Beginilah seharusnya cinta dan kegembiraan keluarga. Rasanya istimewa memeluk anak sendiri. Ini semacam kegembiraan yang berasal dari lubuk hati. Ketika permaisuri Vampiric keluar, dia mengenakan gaun panjang berwarna biru langit. Dia tampak luar biasa dan elegan. Pada saat itu, dia mengeluarkan aroma yang bahkan lebih kuat dari biasanya. King Sui tertegun melihatnya. Dia baru tahu bahwa wanita itu tidak hanya memiliki pakaian merah. Dia juga akan memakai pakaian lain sesekali. Wajahnya yang dingin namun anggun bisa terlihat memerah sedikit. Bagaimanapun, hal-hal yang terjadi sebelumnya telah memberinya dampak yang cukup besar. Pada saat itu, dia merasa jiwanya akan terbang keluar dari tubuhnya. Ada banyak titik akupuntur di seluruh tubuh manusia. Beberapa dari mereka cukup sensitif. Sebagai contoh, titik akupuntur yang mengunci esens asal, titik akupuntur di zang serta beberapa titik akupuntur di sekitarnya. Orang-orang yang tahu tentang teknik tangan dapat dengan mudah mengetahui dengan menekannya. Sekarang, bocah kecil itu sudah tertidur lelap. Namun, King Sui masih memeluknya. Permaisuri Vampiric tetap diam saat dia mendekatinya. Dia kemudian dengan lembut mengambil putrinya dari King Sui dan meletakkannya di tempat tidur. Setelah itu, keduanya perlahan berjalan keluar menuju ruang tamu. Mengapa kamu berencana untuk tinggal di sini tiba-tiba? Permaisuri Vampiric bertanya pada King Sui. Pada saat dia selesai berbicara, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk bertanya kepadanya. Apakah kamu berencana untuk mengusir aku? King Sui terkekeh. Permaisuri Vampiric tersenyum, maukah kamu mendengarkan aku jika aku meminta kamu untuk tinggal di sini selamanya? King Sui mengungkapkan senyum canggung, seorang pria sejati tidak harus terus-menerus menjaga wanita di lengannya. Ini akan menyebabkan mereka kehilangan kemauan keras mereka. Seperti kata pepatah, tidur dengan keindahan membawa pahlawan ke makam. Petik 2. Sebagai contoh, senyum di wajah Vampiric Empress tampak lebih cerah. Meskipun dia juga cenderung tersenyum pada kesempatan normal, sangat jarang untuk melihat senyum seterang yang barusan. Senyum itu terasa seperti seketika ketika bunga mekar, sangat cerah dan juga sangat menawan. Itulah yang aku pikirkan, seorang pria tidak bisa hanya tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa selain menjaga wanita-wanita itu. Permaisuri Vampiric tersenyum dan memandang King Sui. King Sui menggosok hidungnya, gadis kecil itu lahir. Kapan kamu ingin menikah dengan aku? Permaisuri Vampiric tertegun. Dia mengungkapkan wajah yang penuh kegembiraan sebelum melanjutkan untuk bertanya, apakah kamu benar-benar ingin menikahi aku? Tentu saja, kami bahkan punya anak perempuan kami sendiri. Ini adalah apa yang dikenal sebagai pernikahan senapan. King Sui berkata dengan nada yang terdengar seperti dia percaya apapun yang dia katakan benar. Aku tidak peduli tentang itu. Lagi pula, aku tidak pernah berpikir untuk menikah denganmu. Permaisuri Vampiric menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu memiliki seseorang dalam pikiran kamu?
Tanya King Sui bingung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku akan menyedot darahmu jika aku memiliki orang lain yang aku suka? Permaisuri vampirik membantah. Oh, jadi itu artinya aku masih orang yang kamu cintai. Jadi mengapa kamu masih tidak ingin menikahi aku? King Sui masih bisa merasakannya jauh di dalam hatinya. Kami tidak perlu mengatur upacara apapun. Ayo ikuti saja alurnya. Bahkan jika aku menikah dengan kamu sekarang, apa yang salah dengan itu? Atau apakah kamu tidak merasa aman jika tidak mengadakan upacara? Permaisuri vampirik menatap King Sui dengan murid-muridnya yang cantik. King Sui tertegun, aku khawatir ini akan membuat kamu merasa dirugikan. Tidak ada hal seperti siapa yang membuat lebih banyak pengorbanan dalam cinta. Selama orang itu mencintai yang lain dan bersedia melakukan apapun untuknya, dia akan menemukan kebahagiaan darinya bahkan jika mereka harus melalui banyak kesulitan. Bagaimana menurut kamu? King Sui sekali lagi tertegun, untuk berpikir bahwa anak nakal kecil sepertimu akan mengatakan sesuatu yang begitu luas. Jangan panggil aku bocah kecilmu. Permaisuri vampirik menatap tajam ke arah King Sui. Baiklah, aku harus memanggilmu apa? Sayangku, King Sui sangat menikmati menggodanya. Keduanya bersenang-senang bersama. Ini adalah bagaimana kehidupan manusia yang aneh cenderung. Karena beberapa faktor unik, dua orang asing berkembang dengan cepat menjadi salah satu orang terdekat yang mereka miliki dalam kehidupan mereka. Dia sudah kehabisan ide tentang bagaimana berurusan dengan King Sui. Sebelum ini, dia juga tidak pernah berharap dia bertindak seperti ini. Dia tidak membenci itu, pada kenyataannya, dia agak senang dengan cara dia bertindak. Tidak pernah bagus jika seseorang terlalu membosankan. Baiklah, panggil aku apa saja yang kamu mau. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan di sini? Bukan gaya King Sui untuk terus bersikap murahan. Dengan cara ini, bahkan dia sendiri tidak akan tahan. Alasan dia seperti ini, bukan hanya karena dia menyukainya. Dia juga melakukannya sehingga hubungan mereka dapat meningkat lebih cepat. Aku tidak akan meninggalkan orang-orangku. Gadis kecil itu masih muda. Aku sangat senang di sini, sekarang aku memiliki bocah kecil bersamaku, aku tidak akan merasa kesepian. Permaisuri vampirik sangat bahagia ketika dia berbicara tentang putrinya. Awalnya, King Sui telah merencanakan untuk membawanya kembali untuk menjalani kehidupan manusia. Dia tidak benar-benar mau membiarkan mereka hidup dalam kondisi seperti ini. Tapi sekarang, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah pendapatnya. Setiap orang memiliki nasib mereka sendiri dan hal-hal yang ingin mereka perjuangkan. Dia tidak bisa memaksanya untuk mengubahnya. Itu seperti memberitahu seseorang untuk mengubah hasrat mereka, itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Jika itu masalahnya, mengapa tidak memperkuat orang-orangmu? Dengan cara ini, kamu juga akan menjadi raja yang paling kuat yang pernah memerintah suku iblis vampirik. King Sui tersenyum dan berkata, aku tidak memiliki ambisi yang begitu besar. Ada sejumlah besar orang di dalam suku iblis vampirik. Bahkan mungkin ada beberapa empres vampirik di antara mereka. Satu-satunya harapan aku adalah membiarkan orang-orang aku menjalani kehidupan yang baik. Permaisuri vampirik menggelengkan kepalanya dan berkata, bocah kecil itu mungkin benar-benar bisa mendominasi semua vampirik demoneses ketika dia tumbuh dewasa. Kata King Sui setelah berpikir sejenak. Tampaknya kau juga tahu identitasnya. Permaisuri vampirik tampaknya tidak terlalu terkejut. Aku seorang Warner God Inheritor. Anak perempuan aku adalah iblis suci. King Sui memandang permaisuri vampirik dengan ekspresi aneh. Kamu adalah warrior God Inheritor. Permaisuri vampirik terkejut. Bukan hanya itu, aku adalah dewa pertempuran emas di antara para dewa pertempuran. Dewa pertempuran emas adalah raja di antara para dewa perang. Dia adalah eksistensi yang memimpin para dewa pertempuran lainnya. Permaisuri vampirik sangat terkejut. Suku vampirik adalah musuh dari suku dewa pertempuran. Meskipun kembali pada zaman kuno, belum pernah berkali-kali ketika mereka berhadapan satu sama lain, mereka masih dikenal berdiri di sisi yang berlawanan. Bagaimanapun, vampirik demones dipandang jahat oleh banyak orang. Akankah takdirmu membuatmu membunuhku? Permaisuri vampirik tiba-tiba bertanya. King Sui sangat sadar akan takdir yang dimiliki oleh Battle God Inheritor. Mereka ditakdirkan untuk menghilangkan Raja Iblis atau kehadiran Iblis. Jika King Sui adalah orang di dunia ini dan tumbuh dengan mendengar tentang kisah Battle God, hal-hal akan sulit untuk dikatakan. Namun, King Sui adalah jiwa eksternal yang terlahir kembali ke dunia ini. Dia tidak akan hanya mengikuti aturan secara membabi buta. Dia sudah melihat banyak hal setelah menghabiskan bertahun-tahun di dunia ini. Seseorang yang hidup di dunia tidak harus hanya peduli pada bantuan dan pembalasan. Hidup seperti itu akan memunculkan banyak rasa sakit. Cara terbaik untuk hidup adalah mencintai dan bahagia. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku dapat memberitahu kamu dengan serius bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Aku tidak suka aturan, bahkan jika itu berarti aku harus melukai diriku sendiri, aku tidak akan pernah melukaimu. King Sui meraih tangannya dan berkata dengan lembut. 1852. Beberapa aturan yang disebutkan King Sui ditetapkan oleh orang tertentu. Sama seperti hukum yang menyatakan bahwa Battle God Inheritor harus mengenali Demon Lord Inheritor sebagai musuh mereka. Tentu saja, King Sui masih akan berperang melawan makhluk jahat. Tetapi dia masih tahu bahwa beberapa orang adalah pengecualian. Misalnya, Tante Lingyan, dan juga permaisuri vampirik. Permaisuri vampirik sebenarnya tahu bahwa King Sui tidak akan melakukan apapun padanya. Namun, dia masih sangat terkejut dengan identitas King Sui. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menjadi warisan Dewa Perang.
Dan dia bukan hanya penghulu dewa pertempuran biasa, dia adalah penguasa dewa pertempuran emas. Dengan segera, periode bulan purnama dari bocah cilik telah tiba. Tanpa memperhatikan, King Sui sudah ada di sini selama sebulan. Tidak ada yang diundang, hanya King Sui dan permaisuri vampirik yang menikmati makan malam bersama. Karena hanya ada 2 orang yang makan, mereka tidak benar-benar perlu menyiapkan banyak untuk makan malam. King Sui memasak sendiri, hanya ada beberapa hidangan anggur dan daging. Permaisuri vampirik menggendong putrinya sambil menatap King Sui. Dia menemaninya dan sering berbicara dengannya. Seperti inilah seharusnya keluarga merasa. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat senang. Adalah hal yang sangat langka untuk menemukan pria yang luar biasa untuk memasak untuknya dan juga putrinya. Anak-anak muda tertidur. Sebelum King Sui selesai menyiapkan makan malam, bocah kecil itu sudah tidur. Permaisuri vampirik terus berdiri di sisi King Sui tetapi karena dia tidak tahu cara memasak, dia tidak bisa banyak membantu King Sui. King Sui, permaisuri vampirik memanggil namanya. Apa yang salah? King Sui berbalik dan menatap Ratu Vampirik. Untuk seorang wanita yang anggun dan mulia seperti dia, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tidak tampak seperti tipe orang yang akan berada di dapur. Sampai-sampai ia sepertinya tidak membentuk harmoni yang baik dengan seluruh adegan yang berdiri di sana. Ini semacam perasaan. Bahkan, pemandangan yang aneh untuk melihat King Sui di dapur juga sangat aneh. Dia tidak terlihat seperti koki yang hebat, namun dia mampu menghasilkan hidangan paling lezat di dunia. Apakah semua wanita tahu cara memasak? Permaisuri vampirik bertanya dengan rasa ingin tahu. King Sui tersenyum, pria dan wanita adalah sama. Tidak ada aturan seperti itu yang mengatakan bahwa wanita harus tahu cara memasak. Ini mengingatkan King Sui tentang inkarnasinya sebelumnya. Sebagian besar koki hebat semuanya pria. Ini karena beratnya wajan, beberapa di antaranya terlalu berat sehingga menimbulkan masalah bagi wanita untuk membalikkannya sesuka mereka. Kesetaraan, permaisuri vampirik tersenyum dan bertanya. Dunia ini dibentuk oleh pria dan wanita bersama. Laki-laki mewakili sisi yang, sedangkan perempuan mewakili sisi yin dunia. Hanya ketika yin dan yang seimbang akan ada kehidupan abadi, hanya seperti ini kehidupan baru akan lahir. Ini adalah bentuk warisan, King Sui berkata dengan nada yang mulia. Dan di sini kamu pergi lagi dengan omong kosong kamu. Permaisuri vampirik tahu bahwa apa yang dikatakan King Sui benar. Tapi dia malu mengakuinya, karenanya, dia hanya bisa membantahnya dengan cara ini. Ini akan selesai segera, harap tunggu sebentar. Baiklah, tapi kamu harus berjanji untuk mengajariku cara memasak mulai besok. Ketika kamu pergi, aku tidak akan lagi bisa memakannya bahkan jika aku mau. Petik 2. King Sui tidak tahu apakah dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Namun, dia masih mengangguk dalam kegembiraan, yakinlah, aku akan memastikan bahwa kamu mempelajarinya dengan cepat. Tidak hanya itu, aku juga akan memastikan bahwa hidangan yang kamu siapkan, rasanya hampir sama dengan milik aku. Petik 2. Selain itu, yang terpenting adalah bahannya. Oleh karena itu, King Sui yakin bahwa begitu dia terbiasa, dia pasti bisa membuatnya terasa enak. Meskipun ini bukan makan malam dengan cahaya lilin, itu sudah bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mirip dengannya. Cahaya yang bersinar dari bulan tampak sangat bagus. Permaisuri vampirik tampak seperti kecantikan cahaya bulan yang duduk di bawah bulan. King Sui tidak bisa menahan diri dan segera mencium bibirnya. Ini tidak dianggap ciuman licik. Permaisuri vampirik menatapnya tepat ketika dia mendekatinya. Meskipun belum sampai pada titik bahwa King Sui akan menciumnya setiap hari, mereka telah melakukannya cukup sering sepanjang hari-hari ini. Setiap kali mereka berciuman, itu akan berlangsung setidaknya 15 menit. Permaisuri vampirik tampaknya sudah terbiasa dengan pria itu. Meskipun dia adalah permaisuri vampirik, dia masih seorang wanita pada akhirnya. Secara alami, dia juga akan berpikir seperti wanita. Semua orang haus akan hubungan. Bahkan orang paling biasa pun akan membutuhkannya. Tidak peduli seberapa dingin dia terlihat, dia juga akan memiliki dunianya sendiri jauh di dalam hatinya. Setiap wanita akan memimpikannya seorang pangeran dalam hidup mereka, seperti yang dikatakan peri dari inkarnasi sebelumnya. Aku tahu bahwa akan datang hari ketika dia akan muncul di bawah sorotan. Pada hari itu, ia akan tampil mengenakan baju besi emas dan pakaian suci. Dia akan datang untuk menikahiku dengan awan 7 warna di bawah kakinya. Apakah kamu mengerti bahwa aku bukan lagi dewa? Orang yang aku cintai adalah pahlawan yang tak tertandingi di dunia. Suatu hari, dia akan datang dan menikahi aku sambil menginjak awan 7 warna. Ini adalah sesuatu yang pernah dikatakan peri dari inkarnasi sebelumnya. King Sui merasa bahwa wanita di depannya sangat mirip dengan peri. Dia adalah permaisuri vampirik. Meski begitu, sebenarnya, dia masih bisa dianggap sebagai orang biasa. Dia masih memiliki emosi seperti orang lain. Butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelesaikan makan malam mereka. Aroma memikat samar menyebar di udara. King Sui mengangkat kepalanya dan menatap permaisuri vampirik hanya untuk menemukan bahwa dia menatap balik padanya. Dia bisa terlihat memerah dengan cara yang berbeda dari biasanya. King Sui digerakkan karena menatapnya. Dia bisa membaca makna di balik wajah merahnya. Dia tetap diam saat mengangkat perempuan yang dingin namun menarik itu dan berjalan ke kamar. Permaisuri vampirik memeluk leher King Sui. King Sui menunduk dan mencium bibirnya yang bergetar. Dia tahu bahwa selain kegembiraan murni, dia juga merasa sedikit khawatir. Wajar bagi seorang wanita untuk merasa bersemangat pada kali pertama mereka. Hal yang sama juga akan terjadi pada seorang pria.
King Sui segera berbaring di tempat tidur yang nyaman sambil menggendongnya. Begitu dia menjatuhkannya ke tempat tidur, itu disertai dengan sensasi lembut yang dia rasakan di bawah tubuhnya. Itu membuatnya merasa sangat nyaman sehingga dia merasa ingin berteriak dengan keras. Saat dia merasakan tubuhnya di atas sosok ramping dan melengkung, dia bisa merasakan seluruh darahnya melonjak di sekujur tubuhnya. Dia dengan cermat mencium mulutnya, wajah dan dengan lembut menggigit cuping telinganya. Setelahnya, dia juga mengeluarkan lidahnya dan mulai memutar-mutarnya di telinganya. Terlobe yang cerah dan merah muda bisa dilihat secara bertahap memerah. Tubuhnya juga terus menggigil. Tidak tahu harus berbuat apa, dia meletakkan kedua tangannya di belakang leher King Sui dan mulai membalas ciumannya. King Sui mencium lehernya dan terus bergerak perlahan. Setelah itu, dia menggali seluruh wajahnya jauh ke dalam payudara tegaknya. Dia terus menekan wajahnya pada putingnya meskipun pakaian memisahkan mereka. Sangat cepat, dia sudah bisa merasakan putingnya terangkat. Tubuh seperti batu giok dari permaisuri vampirik bisa terlihat memutar sedikit. Dia memeluk leher King Sui dengan sangat erat. Juga, segera setelah itu, serangan pengambilan jiwa yang lembut bisa terdengar. Tiba-tiba, terlepas dari pakaian yang menghalangi, King Sui mengisap putingnya yang tegak dengan mulutnya. Permaisuri vampirik bergetar sekali lagi. Dia tidak bisa mengendalikan diri dan mengeluarkan erangan lembut. Meski serak, itu terdengar sangat menarik, menstimulasi indera pendengaran King Sui. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah yang dingin itu. Perona pipi samar di sekitar pipinya sangat menarik. Itu adalah jenis keindahan yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Melihat matanya memberi King Sui keinginan untuk dengan cepat melepaskan pakaiannya darinya. King Sui mengamati tubuh yang sempurna dan ramping. Itu tampak seputih giok dan pada saat yang sama juga sehalus lilin. Ketika kedua tubuh saling berinteraksi dengan sempurna, energi murni muncul dari tubuh permaisuri vampirik dan diteruskan ke tubuh King Sui. King Sui mengungkapkan senyum pahit ketika dia melihat ratu vampirik dan kemudian dia bercerita tentang nyanyian mnemonik. Itu masih bukan saatnya bagi mereka untuk menikmati momen ketika gelombang demi gelombang asal esensi dapat dirasakan terus-menerus beredar di sekitar tubuh mereka. Setelah sekitar periode waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan secangkir teh, King Sui memperhatikan bahwa kekuatan Dewi dalam tubuhnya sekali lagi mulai bergerak. Itu bergerak pada kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat ketika dia melihat kedua belas potret itu. Rasanya seperti hujan cahaya gerimis melintasi tanah yang kering. Perasaan ini sangat nyaman. Dan untuk berpikir bahwa itu terjadi dalam situasi seperti ini, bagi King Sui, ini bisa dianggap sebagai kenyamanan ganda. Sebuah energi murni mulai muncul dalam tubuh vampirik Empress, menyebabkan kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Dia berhasil menembus banyak rintangan sekaligus. Pada saat yang sama, kekuatannya juga maju dengan cepat. Fondasinya semakin stabil seperti gedung pencakar langit yang dibangun dari dasarnya. 1853. Permaisuri vampirik juga terkejut dengan terobosannya sendiri. Sekarang, dia sepertinya benar-benar lupa tentang rasa malu yang dia rasakan sebelumnya. Apa yang dia lakukan dengan pria itu saat ini dapat dianggap sebagai hal paling memalukan di dunia. Kekuatannya sudah seharusnya sangat kuat untuk memulai. Tapi sekarang, itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kekuatan hebat itu terus-menerus beredar di seluruh tubuhnya. Perasaan kuat membuatnya merasa sangat nyaman. Menimbang bahwa dia adalah permaisuri vampirik sendiri, saat dia tumbuh lebih kuat, aura bangsawan di sekitar tubuhnya juga akan mengikuti dan menjadi semakin kuat. Belum lama ini, King Sui baru saja melakukan terobosan biasa-biasa saja dalam kekuatannya. Meskipun kekuatannya secara keseluruhan hanya meningkat 100.000 angkatan dao, ia juga berhasil mencapai kekuatan Dewi. Kekuatan itu menyebabkan kecakapan ofensifnya menjadi lebih terkonsentrasi. Untuk jumlah kekuatan yang sama diterapkan, King Sui mampu menarik lebih banyak kekuatan destruktif dari dalam. Seluruh proses berlangsung sekitar 1 jam. 1 jam ini tidak diragukan lagi dianggap sebagai waktu yang lama. Jumlah manfaat yang ia berhasil dapatkan lebih signifikan daripada pertumbuhannya saat berkultivasi di ranah. Pada saat semuanya kembali normal, King Sui mulai bergerak sekali lagi. Baru sekarang keduanya mulai menikmati saat bahagia bersama. Keduanya terus-menerus dikejutkan oleh perasaan gembira yang intens. Kerangan lembut terus-menerus terdengar dari ruangan. Wanita itu menghindari kontak mata dengan King Sui karena malu. Namun, semuanya menjadi sia-sia ketika King Sui menciumnya dengan paksa dan membuatnya memandangnya. Dia memejamkan matanya karena malu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan lembutnya. King Sui mencium matanya untuk perlahan membuatnya membukanya. Tidak dapat melawan King Sui, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia terlihat sangat malu tetapi pada saat yang sama juga mempertahankan keanggunannya. Itu memberinya pesona dunia lain. King Sui menundukkan kepalanya lagi dan mengisap bibirnya. Dia akan menggigitnya dengan lembut, menariknya, sebelum melepaskannya. Kapan saja dia membuka sedikit mulutnya, dia akan menjulurkan lidahnya ke dalamnya. Tetapi dia kemudian akan mengambilnya kembali dengan sangat cepat. Dari waktu ke waktu, dia akan mengulangi hal yang sama lagi. Setelah itu, dia perlahan bergerak turun dan mencium payudaranya yang tegak. King Sui tidak bisa menahan kedua puting susu dan dengan rakus mencium keduanya. Hampir tengah malam bahwa ruangan itu akhirnya tenang. Setelah melewati badai yang begitu dahsyat, permaisuri vampirik tampak lebih menawan dari sebelumnya. Selain hanya terlihat dingin, dia juga mengeluarkan aura menggoda. Dan ekspresi di wajahnya, membuatnya terlihat sangat menarik.
King Sui sedang melihat wajah cantik dan menarik yang dipenuhi dengan rona merah samar yang dihasilkan dari momen menyenangkan yang mereka miliki bersama. Sambil memeluknya, dia meletakkan kepalanya di atas lengannya. Keduanya saling bertukar pandang. Udara dipenuhi kehangatan samar bersama dengan beberapa perasaan genit. Rasanya luar biasa, terutama dalam kasus King Sui. Dia sangat senang dan puas dengan apa yang terjadi. Kamu sangat keras waktu itu. Kedengarannya hebat. King Sui tersenyum dan berkata, jika pria biasa yang mendengar suaranya yang murah hati dan serak, mereka akan menyelesaikan pekerjaannya lebih awal. Kau bajingan nakal. Permaisuri vampirik dengan malu-malu menggali kepalanya ke dalam pelukannya. Bahkan dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun bahwa dia akan membuat suara seperti itu. Tapi itu juga di luar kendalinya. Apakah itu terasa enak? Ada deh. Mendengar itu membuat King Sui tidak punya pilihan selain membaliknya sekali lagi sampai dia mengerti apa yang dia katakan. Sepanjang malam, hampir setengahnya dihabiskan dengan mereka mengantuk di tempat tidur tanpa tidur. Namun, pada hari berikutnya, keduanya bangun pagi-pagi sekali. Gadis kecil itu juga terbangun. Pada hari ini, permaisuri vampirik tampak lebih cerah daripada sebelumnya. Dia tampak sangat cantik dengan bocah kecil di lengannya. King Sui menemukan kesenangan paling dalam menghabiskan hidupnya seperti ini. Setelah tinggal selama 1 bulan lagi, King Sui siap untuk pergi. Bocah kecil itu sudah berusia sekitar 2 bulan. Dia sangat energi dan waktu yang dihabiskan untuk tidur di siang hari juga cukup singkat. King Sui bisa pergi tanpa khawatir. Sekarang, permaisuri vampirik memiliki kekuatan yang hebat. Sepanjang hari-hari ini, King Sui telah mengajarinya beberapa hal. Dia bahkan membantunya memasukkan 1 set lengkap baju besi di tingkat artefak mini Divine. Dengan Vampiric Divine Gold, kualitas ciptaannya secara signifikan lebih baik daripada yang ia hasilkan sebelumnya. Permaisuri vampirik merasa bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan orang ini. Ketika berbicara tentang memasak, keahlian medis, menempa senjata, formasi, dan memurnikan obat-obatan, dia tahu semuanya. Dia tidak tahu berapa banyak hal yang dia tahu. Dia telah menghabiskan hari-hari ini belajar tentang gerakan dan formasi tubuh. Hal lain yang dia pelajari adalah memasak. Dia sangat cerdas dan berhasil mempelajarinya dengan cukup cepat. Yang paling penting, King Sui memberinya banyak rempah-rempah bernilai puluhan tahun. Dengan itu, dia juga bisa menyiapkan makanan paling lezat yang bahkan dikagumi para koki papan atas. Hati-hati dengan perjalananmu, permaisuri vampirik berkata dengan lembut. King Sui tersenyum dan mengangguk. Dia melanjutkan untuk menciumnya dan pipi bocah kecil itu, meskipun tempat ini mungkin aman, kamu masih harus tetap waspada. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan, kamu bisa pergi ke Gunung Suci untuk mencari bantuan. Petik 2. Baiklah, aku sudah lama tinggal di sini dan aku masih percaya tempat ini aman. Selain itu, kekuatan aku telah meningkat beberapa kali lipat dan aku juga telah memperoleh beberapa pengetahuan tentang formasi, kamu tidak benar-benar perlu khawatir tentang aku. Pada kunjungan aku berikutnya di sini, kami akan mengatur upacara untuk umum. Kamu adalah wanita aku, ini adalah fakta yang ingin aku sampaikan kepada seluruh dunia. Meskipun kamu mungkin bukan satu-satunya perempuanku, aku akan mempertaruhkan segalanya untuk melindungimu dan bocah kecil. Petik 2. Aku tahu, aku merasa sangat diberkati, percayalah. Aku tidak keberatan dengan hal-hal seperti itu. Suatu hubungan bukanlah sesuatu yang dapat dilindungi oleh upacara belaka. Pada kunjungan aku berikutnya di sini, apakah tidak apa-apa jika aku membawa kamu kembali untuk bertemu keluarga aku? Tanya King Sui setelah berpikir sejenak. Sebagian besar wanitanya pada dasarnya berkunjung ke King Clan setidaknya sekali. Aku takut mereka mungkin tidak menyukaiku. Yang mengejutkan, permaisuri vampirik benar-benar mengungkapkan ekspresi gugup. King Sui mencium hidungnya, jangan khawatir, mereka akan menyukaimu. Karena aku menyukaimu, mereka pasti akan menyukaimu juga. Petik 2. King Sui pada dasarnya adalah tulang punggung seluruh klan King, dan peningkatan kekuatannya tidak benar-benar menyebabkan klan mengalami kendala. King Bei masih bisa, seperti biasa dengan santai menggantung di tubuh King Sui seperti beruang koala. Dia adalah anak yang baik, ayah yang baik dan juga pria yang baik. Dia berusaha keras untuk melakukan apapun yang perlu dilakukan. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menduplikasi klon dirinya, oleh karena itu, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa dia memenuhi segalanya. Baiklah, aku berjanji akan melakukannya. Sosok King Sui bergerak semakin jauh. Demikian pula, King Sui juga melihat permaisuri vampirik dan putrinya, yang menjadi lebih kecil dan lebih jauh darinya. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Bisa sangat cepat, tetapi mungkin juga butuh waktu. Misinya di sini bisa dianggap selesai. Beberapa hal memang seharusnya begitu. Dia menemukan Portraits of Beauty, tetapi dia masih tidak tahu apakah pasukan Dewi harus dianggap sebagai rahasia potret. Terlepas dari apakah itu rahasia atau tidak, dia masih berhasil mendapatkan manfaat besar darinya. Sekarang, kekuatan King Sui sudah bernilai sedikit lebih tinggi dari 800.000 kekuatan Dao. Kekuatan mentalnya bernilai 2.500.000 sun. Terobosan yang dia alami kali ini jauh lebih penting dibandingkan sebelumnya. Kekuatannya telah meningkat sekitar 300.000 Dao Force. Karena kekuatan Dewi, King Sui sekali lagi mengalami peningkatan kekuatan tempur yang sebenarnya. Semua wanita di Portraits of Beauty pada dasarnya sudah menjadi istrinya. Satu-satunya yang tersisa adalah King. Namun, hanya masalah waktu sebelum dia resmi menjadi miliknya. Untuk saat ini, ia telah berhasil menghubungkan 11 dari 12 meridian surgawi.
Jika tidak ada kejutan, King harus menjadi kunci untuk meridian surgawi terakhir. King Sui telah tinggal di sini selama sekitar 3 bulan. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa agak kesal ketika hendak meninggalkan tempat ini. Namun demikian, dia masih perlu melakukannya. The Vampiric Demoness Hill sangat dekat dengan Gunung Suci, oleh karena itu, King Sui berhasil tiba di sana dalam waktu singkat. Setelah bertemu King Sui, mata Seng Jun kembali bersinar. Hanya berbulan-bulan sejak mereka terakhir bertemu dan sekali lagi, sesuatu tampaknya telah berubah tentang pria itu. 1854. Aku kembali. King Sui tersenyum dan menyapa Seng Jun. Hanya setelah dia mengatakannya dia merasakan sedikit ambiguitas dalam kata-katanya. Dia mengatakan itu seperti dia kembali ke rumahnya sendiri. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa Seng Jun adalah wanita yang sangat lurus. Dia juga memiliki kepribadian yang hebat, yang membuatnya mulai memperlakukannya sebagai temannya. Dimanapun teman berada, tempat itu akan dipenuhi dengan kehangatan. Kehangatan menyebabkan dia mengatakan sesuatu seperti ini. Kamu tampaknya cukup energik, aku menganggap semuanya berjalan baik untuk kamu. Kata Seng Jun dalam sukacita. Saat berbicara, dia perlahan mendekati King Sui. Dia tidak benar-benar berarti banyak dengan kata-katanya, namun King Sui masih memerah ketika mendengar apa yang dia katakan. Lagi pula, sebelum dia pergi ke Bukit Iblis Vampirik, dia tidak akan pernah berpikir bahwa permaisuri vampirik akhirnya akan menjadi wanita itu. Dia mengungkapkan senyum yang tidak wajar ketika dia berkata, dia sekarang adalah wanita aku. King Sui sebenarnya berusaha memberitahunya bahwa permaisuri vampirik sekarang adalah wanita. Karena dia memperlakukan Seng Jun sebagai temannya sendiri, dia berharap bahwa di masa depan, jika dia pernah berinteraksi dengannya, mereka dapat mempertimbangkan perasaannya dan rukun satu sama lain. Lagi pula, Vampiric Demoness Hills adalah area terdekat dengan Gunung Suci. Meskipun istana pemotongan iblis mungkin hilang, tetapi jika lebih banyak kekuatan eksternal datang dan mengganggu tanah mereka, mereka setidaknya bisa bekerja sama untuk mendorong mereka pergi. Apakah aku terlihat seperti aku peduli? Seng Jun terdiam dan menatap King Sui. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju aula istana tidak jauh dari sini. King Sui menggosok hidungnya dan terkikik. Apalagi yang bisa dia katakan tentang hal-hal seperti itu. Dia mengikuti Seng Jun dan berjalan menuju aula utama. Biasanya, ini adalah tempat King Sui pertama kali pergi ke setiap kali dia tiba di Gunung Suci. Setiap kali dia datang, mereka pertama-tama akan duduk di aula utama. Mereka hanya akan mulai menghabiskan waktu di halaman setelah beberapa saat. Keduanya baru saja berada di aula utama untuk sementara waktu ketika King Sui merasakan aura yang intens mendekat dari kejauhan. Pada saat yang sama, ekspresi Seng Jun juga berubah. Dia tidak benar-benar khawatir, atau lebih tepatnya, dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Dia kemudian memandang Seng Jun sedikit bingung. Pikirannya mengatakan kepadanya bahwa melalui reaksi sebelumnya, dia harus tahu apa yang sedang terjadi. Keluargaku ada di sini. Seng Jun menghela nafas. Dia tampak agak tak berdaya. King Sui telah mendengar dari sebelumnya bahwa alasan dia keluar, tampaknya untuk melarikan diri dari pernikahannya. Segalanya menjadi jelas baginya ketika dia mendengar apa yang dikatakannya. Dia kemudian bertanya, ada apa? Mereka sudah ada di sini sebulan sekali yang lalu, tetapi aku tidak pernah berjanji untuk kembali bersama mereka. Aku pikir mereka ada di sini hari ini untuk membawa aku kembali ke rumah. Seng Jun mengungkapkan senyum yang tak berdaya. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa keluargamu memperlakukan kamu dengan sangat baik? King Sui agak bingung. Orang yang datang hari ini haruslah keluarga tempat aku menikah. Saat itu, orang tua aku sangat berhutang budi kepada klan. Oleh karena itu, pernikahan ini telah diatur pada saat aku dilahirkan. Seng Jun tampak agak pahit membicarakan hal ini. Di dunia ini, ada banyak hal tak berdaya yang harus dihadapi manusia sepanjang hidupnya. Ada banyak batasan yang dapat menahan mereka dalam kehidupan mereka, terutama bagi mereka yang bertanggung jawab, benar dan yang peduli pada orang tua mereka. Mereka akan dihadapkan dengan lebih banyak batasan dalam hidup mereka. Juga karena alasan ini, sebagian besar orang berharap untuk hidup tanpa peduli atau khawatir. Jalan iblis mengejar hal itu dengan tepat. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka, apapun biayanya. Mereka rela melakukan apa saja selama tujuan mereka tercapai. Mungkinkah keluargamu tidak sadar bahwa kau tidak mau menikah dengannya? Tanya King Sui. Kembali pada inkarnasi sebelumnya, King Sui tahu bahwa sejak zaman kuno, bahkan sampai abad terakhir, pernikahan sering diadakan antara keluarga yang cocok dalam status sosial. Ini berlaku bahkan untuk keluarga dengan latar belakang biasa. Mereka tahu, tetapi sulit untuk kembali pada satu kata begitu sesuatu telah dikatakan. Selain itu, klan aku juga sangat berhutang budi kepada mereka. Kalau begitu, mungkinkah kamu akhirnya berhasil memikirkan segalanya dan akan menikah dengannya? King Sui tersenyum dan bertanya. Mengapa kamu tersenyum? Apakah kamu menikmati melihat aku dalam masalah sebanyak itu? Jarang melihat Seng Jun berbicara dengan nada marah. Kamu tidak akan melawan mereka, aku juga tidak yakin apakah kamu memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya. Aku tidak akan melakukan apapun pada mereka. Bahkan, aku juga tidak cocok untuk mereka. Mereka berasal dari Heaven Star Immortal Sect, kata Seng Jun dengan lembut. Dia terdengar agak tak berdaya dan kesal. Sekte abadi sekali lagi, sekte abadi. Ini tidak biasa dinilai dari seberapa kuat Seng Jun. Bahkan dia telah mengatakan bahwa dia tidak punya hak untuk menolak mereka. Satu-satunya sekte yang mampu melakukan hal-hal seperti itu hanyalah sekte yang abadi.
Aura yang kuat semakin dekat dan lebih dekat. Seng Jun berdiri dan berjalan di luar. King Sui juga mengikutinya keluar untuk melihatnya. Jauh di kejauhan, beberapa binatang terbang bisa terlihat di langit. Binatang terbang ini terlihat sangat besar dan menakutkan. Mereka memiliki kepala mamut, tetapi dibandingkan dengan mamut, binatang buas ini terlihat sedikit lebih ganas dan ganas. Mereka juga beberapa kali lebih besar dari mereka. Mereka memiliki tubuh elang disertai sepasang sayap putih salju. Gajah perak sayap putih elang. Ini juga semacam binatang bermutasi yang tangguh. Tidak diketahui apakah mereka murni atau tidak. Namun, mereka terlihat sangat mendominasi dan bermartabat. Ada sekitar 30 orang di atas. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Sangat cepat, mereka sudah di atas King Sui dan Seng Jun. Kakak Jun. Pada saat binatang buas yang hebat berhenti, suara yang dewasa dan elegan terdengar. Selanjutnya, seorang lelaki yang tampak ceria dan tampan melompat turun. Sangat cepat, dia sudah berdiri di depan King Sui dan Seng Jun. King Sui tertegun, tidak mungkin bahwa dia merujuknya sebagai saudara perempuannya melalui cara dia memanggilnya. Selain itu, mereka tidak mirip. Menilai dari hal-hal yang dikatakan Seng Jun sebelumnya, hanya ada satu kemungkinan. Ini adalah pria yang seharusnya dinikahi oleh Seng Jun. Saudara Lian, mengapa kamu di sini? Seng Jun tersenyum dan bertanya. Sangat jelas bahwa dia bertanya dengan sengaja meskipun mengetahui jawabannya. 1 bulan yang lalu, pihak lawan telah mengirim orang-orang mereka, hanya untuk dikirim kembali olehnya. Mereka di sini sekarang untuk mempercepat perkawinan karena perlahan mendekati hari pernikahan mereka. Dan kali ini, Lian Chengbiao memutuskan untuk datang secara pribadi. Bukankah kita akan menikah? Aku akan sangat bermasalah jika kamu tidak muncul di hari pernikahan, kata Lian Chengbiao dengan gembira. Penampilannya yang ceria membuat orang merasa hangat ketika memandangnya. Bahkan King Sui harus mengakui bahwa pria ini sangat penyayang dan inspiratif. Kesan pertama yang dia dapatkan dari pria ini, adalah bahwa dia bukan orang yang membosankan. Dia peduli dengan penampilan luarnya. Dia mengenakan pakaian bangsawan dan meninggalkan kesan nyaman bagi siapa saja yang menemukan dia. Itu sangat cocok dengannya, pada kenyataannya, sepertinya dia adalah satu-satunya orang yang mampu menggambar efek seperti itu dengan pakaian yang dia kenakan saat ini. Saudara Lian, kita tidak dimaksudkan untuk satu sama lain. Aku selalu memperlakukan kamu seperti saudara aku sendiri. Seng Jun berkata dengan nada yang sangat tenang. Sikap Seng Jun, disertai auranya. Bersama-sama, dia memberi orang perasaan yang mulia dan kesan bahwa dia adalah orang dari kelas sosial yang lebih tinggi. Ini adalah semacam perlawanan, semacam aura yang hanya milik Fairy Seng. Lian Chengbiao meringkuk dan menghindari matanya. Dia tampak agak ragu-ragu, tetapi pada saat yang sama, matanya juga dipenuhi dengan keserakahan dan keras kepala. Jenis keserakahan ini adalah kesetaraan dari kegilaan. Meskipun itu mungkin tidak tampak jahat, itu masih mengandung sedikit elemen seperti itu. Sudah menjadi sifat manusia untuk serakah. Oleh karena itu, King Sui merasa dia tidak punya hak untuk menilai apakah itu jahat. Bahkan, King Sui merasa bahwa dia bahkan lebih rakus jika dia membandingkan dirinya dengan dia. Aku suka kamu, pernikahan kami sudah diatur sedemikian lama. Aku percaya bahwa kita akan mengembangkan perasaan satu sama lain seiring berjalannya waktu. Perasaan bisa dipupuk, tolong percayalah padaku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mencintaimu lebih dari aku. Tidak ada yang bisa memperlakukanmu lebih baik daripada aku. Lian Chengbiao berkata dengan nada yang sangat tegas. King Sui merasa tidak berdaya. Mengapa pria ini masih bersikeras melakukannya bahkan setelah mendengar apa yang dikatakan Seng Jun? Dia mungkin benar-benar jatuh cinta dengan Seng Jun, lagi pula, jarang ada pria yang tidak tertarik padanya. Jun petik terbalik bahkan pamanmu sudah diberitahu tentang itu. Banyak orang sudah menyadari pernikahan yang akan terjadi di antara kalian berdua. Seorang pria parubaya yang sopan keluar dan berbicara. Ketika King Sui melihat pria ini, dia menyadari bahwa alisnya sedikit mirip dengan Seng Jun. Jika dia tidak salah, ini harus menjadi ayah Seng Jun. Ayah, apakah kamu benar-benar ingin aku menikah dengan seseorang yang tidak aku sukai? Seng Jun mengangkat kepalanya dan menatap pria sopan itu. 1855. Selama ini, King Sui menonton dari samping. Dia mengamati pria yang sopan dan dewasa yang bisa memiliki anak perempuan seperti Seng Jun. Jun petik terbalik Biao petik terbalik benar-benar menyukaimu. Aku meyakinkan kamu bahwa dia mencintaimu dari hatinya. Aku benar-benar berharap kamu dapat menemukan kebahagiaan. Pria sopan itu menatap Seng Jun saat dia menjelaskan perlahan. Jauh di lubuk hati, dia tidak benar-benar bahagia. Tidak ada ayah yang ingin melihat anak-anak perempuan mereka tidak bahagia, tetapi hal-hal di luar kendalinya. Jika bukan karena dia tidak punya cara, dia tidak akan menyetujuinya. Klan aristokrat juga akan memiliki hal-hal tak berdaya yang harus mereka hadapi. Akan selalu ada klan yang lebih kuat dari milik mereka. Karenanya, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah terus mendaki. Tapi aku tidak menyukainya, aku tidak ingin menikah dengannya, kata Seng Jun lembut. Dia adalah kebanggaan klannya, pada waktunya, prestasinya juga tidak memiliki batas. Pada satu titik, pria sopan itu juga berpikir bahwa dia bisa menjadi pilar kekuatan bagi klan. Sayangnya, Heaven Star Immortal Sekte bukan sekte yang bisa mereka mainkan. Apalagi mereka juga sangat berhutang budi kepada sekte yang telah menyelamatkan seluruh klan mereka sebelumnya. Pernikahan itu ditetapkan sebelum Seng Jun lahir, karenanya, itu tidak bisa dianggap sebagai semacam skema.
Sebaliknya, ini lebih merupakan kebetulan. Tetapi terlepas dari apa itu, karena itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan, bahkan jika mereka berniat untuk kembali pada kata-kata mereka, pria ini tidak memiliki ide sedikit pun tentang bagaimana melakukannya. Lian Chengbiao telah mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi orang lain selain Jun'er. Lian Chengbiao adalah jenius dari klan Lian Cheng. Meskipun dia bukan putra tertua, dia memegang posisi unik di Lian Cheng klan. Dia dihormati oleh para senior klannya. Oleh karena itu, hal-hal yang dia katakan masih memiliki bobot. Sebenarnya, Lian Chengbiao sudah menikah dengan beberapa wanita. Tapi dia masih mengatakan sesuatu seperti dia tidak akan menikah dengan siapapun kecuali Seng Jun. Jika King Sui tahu tentang itu, dia akan berpikir bahwa pria ini bahkan lebih tak tahu malu daripada dirinya sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin membuat orang lain kehilangan kepercayaan pada ayahmu? Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mencocokkan anak-anak mereka dengan separuh lainnya. Perasaan bisa dipupuk begitu kalian menikah. Setiap orang memiliki nasib dan tanggung jawab mereka sendiri. Terkadang, kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Di dunia ini, semua orang terikat untuk menghadapi situasi tak berdaya. Kita hanya perlu beradaptasi dengannya. Pria sopan itu menatap Seng Jun dan berkata dengan lembut. Sebagai seorang ayah, tidak masalah jika kamu menggunakan kebahagiaan anak perempuanmu untuk keuntunganmu sendiri. Saat kamu memutuskan untuk melakukan ini, kamu telah kehilangan gelar sebagai ayah yang baik. Kamu gagal sebagai ayah, atau lebih tepatnya, kamu tidak cocok untuk menjadi ayah. Pada saat ini, King Sui menunjukkan senyum tipis. Kata-kata King Sui sangat tak terduga. Banyak orang tidak memandang King Sui sebagai orang yang berarti. Mereka mengira dia hanyalah pelayan Seng Jun. Tidak peduli seberapa baik penampilannya, ketika di depan Seng Jun, penampilan tampan belaka tidak dianggap sebagai aset signifikan. Kamu siapa? Apa hakmu untuk berbicara di sini? Lian Chengbiao memandang King Sui dan berkata dengan nada sombong. Tidak masalah siapa aku. Seorang pria tidak dianggap pria ketika dia menuntut dan memaksa orang untuk membalas segala macam bantuan. Apakah kamu setuju dengan apa yang aku katakan? King Sui mengalihkan pandangannya ke Lian Chengbiao. Dia tidak memiliki perasaan yang baik pada pria yang tampak jatuh cinta. Biasanya, masih ada beberapa poin bagus tentang seseorang yang tergila-gila. Namun, dalam kasus pria ini, tidak masalah apakah dia tergila-gila atau tidak. Sangat sulit bagi siapapun untuk memiliki perasaan yang baik untuknya dengan bagaimana dia bersikap saat ini. Pernikahan kami sudah diatur sejak lama. Kamu pikir kamu siapa? Satu kata lagi dan aku akan membunuhmu. Lian Chengbiao tampaknya menyimpan banyak dendam terhadap King Sui. Jika itu bukan karena Seng Jun, dia kemungkinan besar akan mencoba untuk menghilangkannya. Enggak, aku tidak berpikir bahwa kamu mampu membunuh aku. Oh, satu hal lagi, dia tidak akan pernah menikah denganmu. Biarkan aku jujur dengan kamu tidak cocok untuknya. Aku ingat perkataan, aku pikir itu sesuatu seperti, katak bernafsu terhadap daging angsa, King Sui berkata dengan nada acuh tak acuh. Kamu siapa? Hubungan apa yang kamu bagikan dengan Sister Jun? Lian Chengbiao dengan hati-hati memeriksa King Sui kali ini. Dia merasa bahwa pria ini bukan hanya anak nakal biasa. Kami adalah teman yang sangat baik. King Sui tersenyum dalam hati, memikirkan bahwa lelaki ini sudah mulai kehilangan ketenangannya. Kata-kata King Sui membuat Lian Chengbiao semakin kesal. Jika King Sui mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pacar Seng Jun, dia mungkin tidak akan diyakinkan olehnya. Dia juga tidak akan marah karena dia tahu bahwa Seng Jun tidak akan hanya menyerahkan dirinya kepada seorang pria dengan mudah. Tetapi jika mereka adalah teman yang sangat baik, dia malah akan merasa tidak aman tentang hal itu. Teman, terutama sahabat, ketika itu antara seorang pria dan seorang wanita. Kemungkinan mereka berubah menjadi pasangan sangat besar. Aku tidak ingin terus berbicara dengan kamu. Melihat bahwa kamu adalah teman Sister Jun, saran terbaik aku untuk kamu adalah pergi sejauh mungkin. Aku tidak ingin melihat kamu di dekat Sister Jun lagi. Mata Lian Chengbiao tampak sangat dingin. Jauh di lubuk hati, King Sui sadar bahwa pria ini sudah berencana untuk membunuhnya. Apa yang dia katakan tadi adalah agar Seng Jun mendengar. Terlepas dari apakah dia pergi atau tidak, dia masih akan membunuhnya. Secara alami, King Sui tidak akan takut dengan kata-kata Lian Chengbiao. Dia tersenyum, mengapa aku harus pergi? Tempat ini memiliki pemandangan indah. Tidak hanya itu, aku juga memiliki seorang wanita cantik untuk menemani aku, minum dengan aku dan juga mengobrol riang dengan aku. Apalagi yang mungkin bisa orang minta dalam hidup mereka. King Sui tersenyum dan mulai mengoceh omong kosong. Kamu yang memintanya. Jangan salahkan aku untuk apapun yang mungkin terjadi. Paman Seng, aku serahkan bocah ini kepadamu. Lian Chengbiao tersenyum dan menatap pria parubaya yang sopan itu. Ketika King Sui mendengar apa yang dia katakan, dia sedikit menyipitkan matanya. Lian Chengbiao memang orang yang jahat. Untuk berpikir bahwa dia akan meminta ayah Seng Jun untuk berurusan dengannya. Ada alasan yang sangat dalam di balik itu. Pria yang sopan juga tidak menolaknya. Dia mengangguk dan perlahan mendekati King Sui. Dia tersinggung oleh King Sui ketika King Sui mengatakan bahwa dia gagal sebagai seorang ayah. Ayah, dia adalah temanku. Seng Jun berdiri di depan King Sui. Apakah kamu seorang pria yang bersembunyi di belakang punggung wanita? Pada saat ini, Lian Chengbiao berkata dengan nada sarkastik. King Sui tersenyum dan berkata, apalagi yang bisa dilakukan seorang anak lemah selain bersembunyi di belakang orang dewasa. Maju dan lawanlah aku jika kamu berani. Petik 2. Meskipun King Sui tidak pandai berdebat dengan orang lain, ia juga tidak akan menderita kerugian semudah itu.
Dia tahu satu prinsip, ketika berdebat dengan seseorang, dia harus menjaga sikap yang baik. Dia tidak harus kehilangan ketenangannya. Tujuan utama dari argumen verbal adalah untuk membuat marah pihak lawan. Entah bagaimana, kata-kata King Sui masih berhasil memainkan beberapa efek. Lian Chengbiao memandang King Sui dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang, karena kamu sangat mencari kematian, biarkan aku membantumu mewujudkan keinginanmu. Pada saat Lian Chengbiao selesai berbicara, dia segera menuju King Sui. Dia tidak repot-repot mengatakan apapun kepada ayah Seng Jun. King Sui melangkah di depan Seng Jun dan berkata sambil tersenyum, sebagai seorang wanita, kamu tidak boleh berdiri di depan seorang pria sepanjang waktu, meskipun kamu mungkin memiliki tubuh yang sangat indah. Pada saat dia selesai berbicara, King Sui juga menyerbu ke arah Lian Chengbiao. Dia tidak tahu persis seberapa kuat Sekte Abadi Bintang Langit, juga tidak tahu apakah dia bisa menjatuhkan orang-orang di depannya. Meskipun mencapai tingkat kekuatan tertentu, masih ada banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Seng Jun membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Terkadang, kata-kata pria ini cenderung membuatnya tidak bisa berkata-kata dan kesal. Dia tidak tahu harus berkata apa. Sosok King Sui sedang mengisi tepat ke arah Lian Chengbiao. Karena lawannya tidak bersenjata, dia juga memilih untuk tidak mengambil senjata apapun. Dia memutuskan untuk berhadapan dengan junior generasi kedua dari klannya yang sombong dengan kekuatannya saat ini. Sebenarnya, Lian Chengbiao harus dilahirkan setelah beberapa generasi. Namun dalam inkarnasi sebelumnya, masih disebut generasi kedua. Kludan. Tai Chi Kludan dari King Sui adalah campuran dari kelembutan dan ketangguhan. Dia mampu menangkal serangan lembut dan juga serangan keras. Ketika Lian Chengbiao mengayunkan tinjunya, dia merasa seperti baru saja meninju tumpukan bunga. Itu sangat tidak nyaman. Dan tepat pada saat ini, zat yang seharusnya terasa selembut bunga tiba-tiba berubah menjadi zat yang sangat padat dan didorong keluar seperti pegas. Itu berubah dari sesuatu yang sangat lembut menjadi salah satu bahan terberat di dunia. Energi yang dilepaskan terasa seperti tsunami. Lian Chengbiao membuka matanya lebar-lebar dan menatap King Sui dengan tak percaya. Setelah itu, ia dibombardir oleh energi yang kuat dan tertiup ke kejauhan seperti bintang jatuh. Sosok King Sui mengejarnya seperti bayangannya. Tetapi tepat pada saat ini, pria parubaya yang sopan itu mulai bergerak. Dia awalnya sudah dekat dengan Lian Chengbiao yang sedang tertiup ke belakang. Oleh karena itu, ia berhasil mencapai sisi Lian Chengbiao hanya dengan satu gerakan. Dia mengeluarkan lengannya dan mengeluarkan energi misterius untuk menangkap Lian Chengbiao yang bepergian dengan kecepatan sangat cepat. Sekarang, King Sui juga telah tiba di sana. Oleh karena itu, pria parubaya itu segera memukul King Sui dengan telapak tangannya. Air Clear Palm. King Sui hampir berteriak. Di dunia ini, Air Clear Palm mungkin bukan nama yang tepat, tetapi keduanya memiliki esensi yang sama persis. Sepertinya teknik rahasia Seng Jun mungkin diwarisi dari klannya. Tetapi dibandingkan dengan pria ini, Seng Jun kekurangan tenaga kuda sedikit lebih. Ini hanya di masa lalu. Dari saat King Sui mengajarinya cara menggunakan pedangnya, dia sudah melampaui ayahnya dalam hal kekuatan. Ini hanya peningkatan kualitas. Itu tidak ada hubungannya dengan waktu. Sama seperti alasan mengapa manusia di masa lalu meneliti mengapa apel jatuh ke tanah. Seng Jun sudah berada di level di mana dia tahu itu ada hubungannya dengan gravitasi. Inilah perbedaan antara dia dan ayahnya. Itu diajarkan kepadanya oleh King Sui. King Sui tersenyum dan membalas dengan telapak tangannya. Cambuk tunggal. King Sui telah melampaui banyak orang di dunia ini dengan penguasaan Tai Chi Fist. Setidaknya untuk saat ini, King Sui belum melihat siapapun yang lebih baik darinya dalam pengetahuan mereka tentang Tai Chi. Ada juga cukup banyak orang di seluruh dunia ini yang mengembangkan teknik yang mirip dengan Tai Chi Air Clear Technique. Dunia ini makmur dengan seni bela diri. Dibandingkan dengan inkarnasinya sebelumnya, ada banyak variasi keterampilan bela diri di dunia ini. Pak. Telapak tangan King Sui melewati telapak tangan pria parubaya dan menuju ke dadanya. Telapak tangannya tegas dan ganas. Mungkin karena dia menyaksikan teknik King Sui sebelumnya, atau mungkin juga karena mereka berdua mengolah teknik yang sama, dia tampak agak waspada terhadap serangannya. Pria parubaya itu dengan cerdik menghindari serangan itu seperti yang sudah dia duga. Sekarang, King Sui tidak hanya memiliki pari Heavenly Fate Racer Pagoda, tetapi dia juga memiliki Goddess Force. Kekuatannya telah meningkat hingga sekitar 800.000 Dao Force. Meskipun dia tidak pergi keluar dengan single whip ini, kekuatannya tidak boleh dianggap enteng. Jauh di lubuk hati, Seng Yuanlong sangat terkejut. Dia memandang King Sui dengan tidak percaya setelah menghindari serangannya. Dia sekarang sadar akan dunia pemuda ini, setelah mengalaminya sendiri. Kekuatan serangan juga ditentukan oleh tingkat ranah seseorang. Misalnya, dengan ranah Seng Yuanlong, memungkinkan semua gerakannya ditingkatkan 2 kali. Kemudian dalam kasus King Sui, gerakannya dapat dikalikan 5, atau bahkan mungkin 10 kali. Meskipun itu hanya sebuah contoh, ini persis seperti itu. Ini adalah kemampuan menakutkan dari dunia seseorang. Ini membantu meningkatkan kekuatan teknik. Tapi sebenarnya bukan kekuatan itu sendiri yang mendapat dorongan. Ada juga banyak jenis teknik, yang berfokus pada kecepatan, yang berfokus pada kekuatan destruktif, dan sebagainya. Seng Yuanlong terkejut terutama karena dibandingkan dengan dirinya sendiri, teknik King Sui sama seperti mereka mengambil rute yang berbeda tetapi bertujuan untuk tujuan yang sama. Sebenarnya, teknik mereka pasti bisa dianggap sama. Dia melihat ke arah King Sui dan bertanya, siapa leluhurmu? King Sui tertegun.
Tetapi dengan sangat cepat, dia menemukan apa yang dia maksud dan menjawab, pernahkah kamu melihat orang lain yang wilayahnya bisa lebih tinggi daripada wilayah aku? Teknik ini hanya eksklusif untuk diriku sendiri. Petik 2. Kata-kata King Sui sedikit arogan. Namun, mengingat bahwa jiwanya bukan milik dunia ini, tidak pantas baginya untuk mengatakannya seperti itu. Kamu memiliki alam yang sangat menakutkan. Tapi aku merasa sedikit konyol ketika kamu mengatakan bahwa kamu bertanggung jawab untuk membuat semua teknik sendiri. Jangan bicara tentang masa depan. 300 tahun yang lalu, ada seorang pria muda dari Green Dragon Immortal Sekte yang wilayahnya dapat menyaingi kamu. Aku yakin, ia telah semakin membaik sekarang. Seng Yuanlong menatap King Sui dan berkata tanpa berkedip. Dia ingin melihat respons King Sui. Ini karena dia mulai curiga bahwa pemuda ini adalah pemuda legendaris yang terkenal sejak 300 tahun yang lalu. Bukanlah hal yang tidak biasa untuk melihat penampilan luar yang begitu muda meskipun dia berusia sekitar 300 tahun. Jauh di lubuk hati, King Sui sangat terkejut. Dia tidak terkejut tentang Sekte Abadi Naga Hijau. Ada beberapa dari mereka di dunia ini. Yang benar-benar mengejutkannya adalah seorang pemuda lain yang memiliki wilayah yang sama dengan dirinya. Sepertinya dia bukan satu-satunya orang yang telah diberkati oleh para dewa. The Green Dragon Immortal Sekte tampaknya sangat kuat. Karena King Sui menemukan kesempatan untuk bertanya tentang beberapa berita berguna, dia secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Seng Yuanlong tersenyum dan menatap King Sui. Dia sepertinya tahu apa niatnya. Namun demikian, dia tidak mencoba untuk menentangnya dan berkata sambil tersenyum, kuat, mereka sangat kuat. Bahkan Sekte Abadi dibagi menjadi yang lemah, biasa-biasa saja dan kuat. Sekte Abadi Naga Hijau dianggap sebagai salah satu yang teratas di antara mereka. Petik 2. Bagaimana dengan 5 desa Sekte Abadi? Tanya King Sui. Kamu tahu tentang Sekte Abadi 5 desa? Itu haruslah eksistensi yang bisa menyaingi Sekte Abadi Naga Hijau. Seng Yuanlong tertegun beberapa saat. Dan kemudian dia terus berkata. Terima kasih sudah memberitahuku itu. Bisakah kita terus berjuang? King Sui tersenyum dan bertanya pada Seng Yuanlong. Baiklah, anak muda, aku tidak akan lagi ikut campur dalam masalah ini. Seng Yuanlong berbalik dan pergi ke seorang pria tua pada saat dia selesai berbicara. Saudara Lian Cheng, aku tidak ingin ikut campur, juga tidak pantas bagi aku untuk ikut campur dalam masalah ini. Aku tidak ingin melihat putri aku mengalami masalah apapun. Seng Yuanlong pergi segera setelah dia selesai berbicara. Ini membuat King Sui sangat bingung. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Seng Yuanlong sangat misterius. Dia juga tampaknya tidak takut dengan Sekte Abadi Sekte Bintang seperti yang dijelaskan Seng Jun. King Sui tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, Lian Cheng Biao sepertinya baru saja sadar. King Sui telah mengejutkannya sebelumnya dan berhasil membingungkannya sampai sekarang. Lian Cheng Biao tahu bahwa dia bukan tandingan King Sui. Bukan hanya itu, tetapi ada juga kesenjangan besar antara kekuatan mereka. Tapi dia tidak sendirian. Ada 2 orang tua yang mulai bergerak ke arah King Sui. Saat ini, King Sui tidak takut pada mereka. Peningkatan kekuatan yang signifikan telah membuatnya tak kenal takut. Oleh karena itu, ia dengan cepat menyerbu ke arah mereka dan terus melepaskan serangan dari Golden Battle Halberd. Kedua lelaki tua itu pertama-tama mengambil senjata mereka. Tidak hanya itu, mereka segera melepaskan gerakan pembunuh mereka. Dalam hal ini, King Sui tidak menemukan alasan untuk menahan diri. Terhadap orang-orang yang tidak menunjukkan belas kasihan kepadanya, dia akan membiarkan mereka mencicipi obat-obatan mereka sendiri, bahkan jika mereka berasal dari klan aristokrat. Pria tua yang disapa Seng Yuanlong sebelum dia pergi, tidak termasuk di antara 2 pria tua itu. Mereka tidak jelas tentang kekuatan sejati King Sui. Namun, mereka tahu bahwa pemuda ini tidak mudah dihadapi. Karena itu, mereka sangat berhati-hati ketika terlibat dalam pertempuran. Tidak masalah apakah kamu lawan yang muda atau tidak, begitu kamu mati, tidak ada bedanya apakah kamu jenius atau idiot. Karena pagoda takdir harta karun pari, King Sui berhasil mengabaikan serangan senilai 800.000 Dao Force dan kekuatan gabungan 2 orang tua bahkan belum mencapai nilai yang dinyatakan sebelumnya. Konsep apa ini? Mereka tidak dapat membunuh King Sui bahkan jika dia hanya berdiri diam di sana. Golden Battle Halberd segera menyapu. Saat ini, wajah Lian Cheng Biao tampak sangat pucat. Dia tidak pernah berharap pemuda ini menjadi lawan yang tangguh untuk dihadapi. Meskipun di sisinya, masih ada banyak orang yang belum bergerak, tidak peduli bagaimana hasilnya nanti, dia sudah kehilangan wajahnya. Paman kelima, Lian Cheng Biao memanggil pria tua yang disapa Seng Yuanlong sebelum dia pergi. Pria muda ini adalah iblis. Pria tua itu berkata perlahan kepada Lian Cheng Biao. Kata-kata ini sangat berarti. Itu bisa berarti bahwa pemuda ini sangat luar biasa dan dapat berguna bagi klan mereka. Itu juga bisa berarti bahwa dia adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi dan tidak baik bagi Lian Cheng Clan untuk mengacaukannya. Jenius, setan, mudah bagi mereka untuk mati muda. Haruskah mereka melenyapkannya? 1857. Lian Cheng Biao tidak segera berbicara. Dia tahu bahwa paman kelimanya masih banyak bicara. Setelah hal-hal menjadi terkait dengan klannya, dia juga akan mengambilnya lebih hati-hati. Dia akan disiagakan. Dia telah mendengar dan juga menyaksikan pemusnahan banyak klan sebelumnya. Sebagian besar waktu, itu disebabkan oleh masalah yang sangat kecil. Meskipun King Sui mungkin masih sangat muda, dia sangat berhati-hati terhadapnya. Karena seniornya ada di sini, yang terbaik adalah jika dia membiarkan paman kelimanya menanganinya.
Anak muda, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, klan Liancheng masih merupakan klan yang berpengaruh. Sejak muda, Nona Seng sudah diatur untuk menikah dengan Biao Petik Terbalik R. Ayahnya juga hadir ketika pengaturan semacam itu ditetapkan. Bolehkah aku tahu alasan mengapa kamu mencoba menghentikannya? Mungkinkah itu karena kamu berpikir bahwa tidak ada seorang pun dari Liancheng klan yang bisa berurusan dengan kamu? Orang tua yang disapa Liancheng Biao sebagai paman kelimanya mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan nada yang terdengar tidak sopan atau sombong. Dia ingin menjelaskan dulu bahwa dia berasal dari klan Liancheng. Dia memperlakukan King Sui dengan sopan sehingga di masa depan, jika ada keributan yang mungkin menyebabkan mereka beberapa kerugian, mereka mungkin masih bisa mencegahnya. Setiap kali lelaki tua itu maju selangkah, dia akan menyisakan ruang untuk dirinya sendiri. Ruang itu cukup tepat baginya untuk mundur. Dia tidak ingin memaksakan dirinya ke jalan buntu. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi, satu-satunya hal yang menantinya adalah kematian. King Sui tersenyum, aku tidak ingin membuat musuh dengan siapapun. Meskipun Liancheng Clan mungkin sangat kuat dan memiliki kendali atas Heaven Star Immortal Sect, aku tidak ingin melihat teman-teman aku diintimidasi. Aku tidak punya banyak teman, karenanya, masing-masing dari mereka sangat berarti bagi aku. Jadi, selama aku ada, aku pasti tidak akan berdiri di pinggir dan menyaksikan mereka diganggu. Pria tua itu sedikit mengaitkan alisnya. Dia tidak langsung berbicara, dia tampaknya menimbang pro dan kontra dari masalah ini dan mencari cara untuk menyelesaikannya. Sementara itu, King Sui menatapnya menunggunya berbicara lagi. King Sui juga tidak ingin membuat musuh kemanapun dia pergi. Bahkan jika orang yang ditemuinya belum tentu orang yang baik. Namun, dia tidak takut bermusuhan dengan mereka. Dia berpikir untuk bertarung melawan orang lain sebagai semacam kesenangan. Meskipun dia tidak mau berkelahi dengan orang lain, akan sangat frustasi jika dia harus berhenti terlibat dalam pertempuran selamanya. Kehidupan seorang pejuang gelisah. Mereka tidak akan pernah berhenti berjuang. Bagaimana dengan ini, pertempuran aku? Jika kamu kalah, jangan ikut campur dalam urusan hari ini. Jika kamu menang, kami akan segera pergi dan tidak pernah membicarakan pernikahan Biao Petik Terbalik R dengan Nona Seng lagi. Apakah ini baik-baik saja dengan kamu? Pria tua itu memandang King Sui dan berkata dengan nada serius. King Sui mengungkapkan senyum tipis. Kata-kata orang tua itu tidak sesederhana seperti yang terdengar. Jika dia kalah, jangan bicara tentang dia ikut campur dalam masalah ini, dia mungkin akan dibantai berkeping-keping tepat di tempat. Namun, jika dia menang, mereka akan melihat potensinya dan menolak untuk bermusuhan dengannya. Pria tua itu adalah yang terkuat di antara kelompok orangnya. Jika dia kalah, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah dipukuli. Oleh karena itu, metode orang tua itu dapat digambarkan sebagai, maju ke depan jika memungkinkan, dan mundur jika tiba waktunya untuk melindungi diri mereka sendiri. Dia telah menyiapkan rute mundur untuk dirinya sendiri. Namun, itu terdengar sangat adil ketika keluar dari mulutnya. Jika ada orang luar hadir, itu akan membuat mereka merasa bahwa mereka telah menyerah pada Kim Sui. Lagi pula, Seng Jun adalah wanita yang memiliki kontrak pernikahan dengan mereka. Sebelum King Sui berbicara, dia diinterupsi oleh Seng Jun. Dia berkata kepadanya, dia sangat kuat. Jika kamu tidak dapat mengalahkannya, hidup kamu akan berada dalam bahaya. Jika kamu tidak bergerak, ada kemungkinan mereka tidak akan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Saat ini, mereka masih belum tahu tentang latar belakang kamu. Seng Jun baru menyadari bahwa dia juga tidak tahu tentang latar belakangnya. Namun, King Sui telah memberitahunya beberapa hal tentang dirinya. Dia hanya tidak yakin apakah apa yang dikatakannya itu benar. King Sui tersenyum dan menatap Seng Jun. Mereka tidak akan membiarkan orang luar tahu apa yang mereka katakan. Dia memandangi wajah Seng Jun yang cemas dan berkata dengan nada percaya diri, jangan khawatir tentang itu, mereka tidak cocok denganku. King Sui tidak hanya sombong. Meskipun ia tidak dapat sepenuhnya merasakan kekuatan lelaki tua itu dengan sense spiritualnya, ia dapat mengetahui secara kasar di mana mereka berada. Sense spiritualnya masih cukup sensitif terhadap bahaya tertentu. Dalam kasus orang tua di depannya, dia tidak berhasil merasakannya. Baiklah, aku menerima saranmu. Aku juga berharap bahwa kita dapat melakukan hal-hal sesuai dengan yang semula kita sepakati. King Sui menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua di seberangnya. Rasa dingin di matanya membuat lelaki tua itu merasa seolah ada duri di punggungnya. Ini adalah pemuda yang sangat berbahaya dengan latar belakang yang tangguh. Orang tua itu tidak tahu sama sekali dari mana asal pemuda ini. Untuk saat ini, bahkan jika ia mampu membunuh King Sui, ia juga tidak tahu apakah ia akan melakukannya. Lagi pula, dia tidak tahu siapa yang ada di belakangnya dan kekuatan apa yang mungkin dimiliki orang itu. Dia tidak yakin bahwa seorang pemuda yang luar biasa seperti dia, tidak akan memiliki kekuatan menakutkan yang mendukungnya dari belakang. Tapi sekarang, sudah tidak mungkin baginya untuk berhenti di tengah jalan. Mengalahkan King Sui tetap menjadi prioritas. Dia bisa mengetahui hal-hal lainnya setelah dia melakukannya. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, maka itu sudah cukup. Di masa depan, pemuda ini terikat untuk mencapai hal-hal besar. Jika orang-orang seperti dia tidak mati, bahkan jika mereka tidak dapat berteman, dia tahu bahwa dia tidak boleh bermusuhan dengan dia. Yakinlah, meskipun aku tidak akan mengatakan bahwa aku adalah orang yang baik, aku juga tidak melihat diri aku sebagai orang yang jahat. Siapapun yang akrab dengan aku akan tahu bahwa aku tidak pernah kembali pada kata-kata aku. Aku benci orang yang melakukan hal-hal yang berbeda dari apa yang mereka katakan. Tidak hanya kembali pada kata-kata mereka tetapi juga berpikir seolah-olah ucapan mereka dapat memunculkan badai.
Hati-hati, Seng Jun memberi King Sui pengingat lembut. Baik, untungnya, ayahmu pergi. Kalau tidak, ayahmu akan sangat tertekan melawan pertandingan ini. King Sui tersenyum dan berkata, sebenarnya, ayahku sangat mencintaiku. Kata Seng Jun lembut, dia tampak agak tak berdaya. King Sui tersenyum, aku tahu, sebelum ini, dia mencari kesempatan yang tepat untuk pergi. Aku adalah kesempatannya. Jika aku tidak ada di sini, bahkan aku tidak yakin bagaimana hasilnya. Tapi berdiri di bawah sepatu ayahmu, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan ini. Aku tahu, hanya saja aku tidak bisa memahaminya. Seng Jun memandang King Sui. Semua orang akan memiliki hal-hal yang tidak berdaya dengannya. Aku juga seorang ayah, semua anak perempuan aku sudah dewasa. Aku tidak akan ikut campur sama sekali tentang pernikahan mereka. Paling-paling, aku akan membantu mereka memeriksa pengantin pria mereka. Aku mengerti bagaimana seorang ayah berpikir. Jika dia tidak punya pilihan, dia juga tidak akan membiarkan putrinya sendiri menderita. Ketika King Sui memikirkan King Yin dan Luan Luan, dia merasakan kehangatan di hatinya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus kuat untuk kepentingan mereka. Kamu adalah ayah yang baik. Seng Jun tersenyum. Kamu akan tahu kapan kamu adalah ibu seseorang di masa depan. King Sui menatap Seng Jun dan tersenyum. Dan ini dia lagi dengan omong kosongmu. Seng Jun tidak marah. Dia hanya merasa sedikit tidak aman. Sepertinya sangat jauh baginya untuk menjadi ibu seseorang. Sepertinya begitu jauh baginya. Pikiran semacam itu tidak pernah sekalipun terlintas di benaknya, juga dia tidak tahu apakah itu akan terjadi. King Sui berhenti berbicara dan mulai berjalan ke arah orang tua di kejauhan. Dia memegang Golden Battle Halberd di tangannya sedangkan pria tua itu memegang pedang tipis. Itu memiliki panjang 5 kaki dan ketebalan kayu. Tubuhnya tampak transparan seperti batu giok. Pedang itu sendiri samar-samar terlihat. Itu juga mengeluarkan aura aneh. Pedang assassin, pedang milik seorang pembunuh. Selanjutnya, itu adalah senjata kelas semi-divine artifact. Ini mengingatkan King Sui pada pedang terkenal, Chen Ying dari inkarnasinya sebelumnya. King Sui tidak yakin apa yang sebenarnya tidak biasa dengan pedang pria tua itu. Pedang-pedang terlihat sangat buram dan itu juga memberikan rasa dingin yang intens. Jika itu bukan karena penglihatan King Sui yang luar biasa, dia tidak akan memperhatikan bahwa lelaki tua itu memegang senjata. Ini pasti pedang yang sangat tajam. Keduanya tidak melanjutkan pembicaraan. Dengan saling pengertian di antara satu sama lain, mereka bergerak pada saat yang sama. Kedua belah pihak saling bertabrakan sambil meninggalkan bayangan di tempat di mana mereka melewatinya. Suara keras dua logam bertabrakan terdengar. Kedengarannya sangat tajam dan keras. Jika orang normal hadir, ia akan mati karena gendang telinganya robek. 1858. King Sui sedikit menyipitkan matanya. Cahaya terang yang bersinar darinya seperti zat dingin saat ia terus-menerus melepaskan Golden Battle Halberd-nya. Gerakan tubuhnya sangat lincah dan juga mengandung semacam ritme. Kekuatan Dewi. Kekuatan Dewi yang kuat memungkinkan King Sui untuk membawa barang-barang berat seolah-olah mereka sangat ringan. Serangannya mungkin tidak terlalu kuat, tetapi hanya lelaki tua itu yang tahu kekuatan menakutkan yang ada di baliknya. Selanjutnya, orang tua itu bisa merasakan bahwa King Sui tampaknya menahan diri. Dia tampaknya menggunakan orang tua ini hanya sebagai alat latihan. Memang, itulah yang dilihat King Sui sebagai dirinya. Dia tidak akan habis-habisan. Bahkan, dia menggunakan kekuatan yang bahkan lebih sedikit dibandingkan dengan saat pertama kali mereka berselisih. Dia tahu prinsip untuk tidak meremehkan lawannya pada pertandingan pertama mereka, itu sebabnya King Sui menghabiskan sejumlah besar kekuatan di atasnya. Meskipun orang tua itu mungkin tampak baik-baik saja, dia sudah menderita luka dalam. Pada bentrokan berikut, King Sui menahan lebih. Orang tua itu tahu bahwa dia hanya menggunakan dia sebagai alat untuk melatih keterampilannya. Ketika King Sui akhirnya memutuskan untuk menyerang dengan keras dan melepaskan serangannya terus-menerus. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain melelahkan dirinya sendiri dari memblokir serangan-serangan itu. Pada saat itu, lelaki tua itu sepertinya tidak punya kesempatan untuk berbicara. Dia hanya bisa menguatkan dirinya melawan situasi di depannya. Hanya dia sendiri yang tahu persis kesulitan apa yang dia alami. Kekuatan ini seperti kekuatan raksasa. Setiap pukulan sangat kuat dan sempurna. Dia menderita karenanya. Pukulan-pukulan itu telah membuatnya terguncang sampai ke inti, bahkan organ-organnya merasa agak sakit. Rasanya seperti mereka menembus tubuhnya sekarang. Suara-suara bertabrakan senjata terus-menerus terdengar. Mereka semua pada dasarnya terhubung ke dalam satu melodi. Suara-suara itu terdengar sangat tajam seolah-olah mereka bisa menembus lautan itu sendiri. Ding! Suara menusuk telinga terdengar. Selanjutnya, pertempuran emas King Sui dapat terlihat mendarat di bahu pria tua itu. Peng! Salah satu lengannya segera menghilang sebagai akibat ditabrak oleh Golden Battle Halberd. King Sui tidak bermaksud hal ini terjadi. King Sui juga tidak berusaha menahan diri dengan sengaja. Senjata orang tua itu rusak, inilah mengapa Golden Battle Halberd-nya mendarat di bahu orang tua itu. Meskipun dia menahan diri, itu masih bukan sesuatu yang bisa ditangani orang tua itu dengan kekuatannya saat ini. Lengan lelaki tua itu hancur lebur. Itu sangat normal bahkan jika dia mati dalam pertempuran semacam ini, terutama di bawah situasi ketika senjatanya patah. Reaksi orang tua itu cukup cepat. Dia tiba-tiba melompat keluar dari zona pertempuran dan melihat lengan kanannya yang telah dikaburkan oleh darahnya sendiri. Senjatanya juga patah.
Rasa sakit luar biasa yang dia rasakan di sekujur tubuhnya dan situasi yang tiba-tiba menyatu menyebabkan wajahnya menjadi sangat pucat. King Sui berhenti mengejarnya. Dia tidak ingin memusnahkan mereka. Dia diam-diam menatap pria tua itu. Dia sudah mendapatkan banyak dalam pertempuran dari sebelumnya. Setelah pertempuran, ia menyadari bahwa ia semakin beradaptasi dengan kekuatannya sendiri. Perasaan bisa mengendalikan kekuatannya sendiri akan terasa luar biasa hebat. Aku tidak akan mundur dari janjiku. Bolehkah kita pergi sekarang? Pria tua itu tampak sangat pucat. Dia bertanya pada King Sui secara resmi. King Sui mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia harus lebih kejam, dia tidak harus mencoba menyelesaikan semuanya hanya dengan membunuh. Seperti kata pepatah, di mana dimungkinkan untuk membiarkan orang pergi, orang harus menyelamatkan mereka. Benua adalah tempat yang dipenuhi oleh seniman bela diri. Itu sangat normal untuk situasi seperti itu terlihat. Karena dia lebih rendah dalam hal keterampilannya, dia seharusnya sudah senang bahwa hidupnya selamat. Orang tua itu segera membawa serta suaminya dan menghilang. King Sui tidak tahu apakah orang tua itu akan datang lagi. Hari ini, dia telah menemukan masalah untuk dirinya sendiri. Jika mereka tahu bahwa dia tidak memiliki latar belakang yang bagus, ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak akan membiarkan hal itu dengan mudah. King Sui tidak khawatir. Mungkin tidak sulit untuk menemukan identitasnya, tetapi juga tidak semudah yang dipikirkan. Seolah-olah ada orang yang percaya bahwa dia berhasil sejauh ini sendirian. Tetapi jika mereka tahu bahwa apa yang dikatakannya itu benar, mereka akan lebih berhati-hati terhadapnya. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sangat sunyi. Seng Jun berjalan ke sisi King Sui dengan senyum bahagia di wajahnya. Aku selalu berpikir bahwa kamu tidak sekuat itu. Untuk berpikir bahwa kamu sebenarnya memiliki beberapa trik di lengan baju kamu. Sebenarnya, kamu tidak salah tentang itu. Aku tidak begitu kuat. Sebenarnya, aku hampir sama dengan kamu. Namun, aku dapat menabrak 2 burung dengan 1 batu. Hek, aku bahkan dapat melakukan memukul 3, atau bahkan 10 burung hanya dengan 1 batu. King Sui tersenyum dan berkata. Seng Jun sangat terguncang oleh kata-kata King Sui. Memang, 2 kali upaya untuk setengah hasil, dan 2 kali hasil untuk setengah upaya, adalah 2 hal yang sama sekali berbeda. Paling tidak, dia masih bisa mengerti apa artinya ini. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia memandang King Sui bingung. King Sui tersenyum. Dia tahu bahwa dia ingin tahu tentang bagian kedua. Dia tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Dia kemudian berkata kepadanya, apakah kamu tahu tentang pembunuh? Mereka adalah contoh paling sederhana untuk memukul 2 burung dengan 1 batu. Petik 2. Untuk membunuh lawanmu hanya dengan 1 serangan. Serang bagian yang rapuh di seluruh tubuh mereka. Seng Jun sepertinya mengerti sesuatu. Ketika kamu mencoba untuk mengalahkan seekor ular, kamu harus memastikan bahwa kamu memukulnya pada titik 7 inci. Kalau tidak, ia tidak akan mati bahkan jika kamu memotong ekornya. Ada banyak kelemahan di seluruh tubuh manusia. Beberapa dari mereka dapat segera menunjukkan efeknya saat dipukul. Misalnya, otak, mata, dan leher. Ini semua adalah kelemahan yang jelas. Namun, manusia akan secara naluriah melindungi bagian-bagian ini. Oleh karena itu, mereka juga bagian yang paling sulit dipukul. Menyerang dengan gegabah akan memberi lawan kesempatan untuk membalas balik. Apakah ada kelemahan lagi yang mungkin tampak kurang jelas? Tanya Seng Jun penasaran. Acu points, meridian dan beberapa sendi yang lebih rapuh. Titik akupuntur terletak di dalam tubuh. Jika kamu tidak berhasil menembusnya, tidak akan ada efek. Selain itu, juga cukup sulit bagi seseorang untuk secara akurat menentukan lokasi dan menyerang. Meridian dan sendi, di sisi lain, tidak semudah itu untuk diserang. Seng Jun semakin dan semakin ingin tahu. Dengan keakraban, kamu akan belajar triknya. Meridian dapat memotong sumber kekuatan lawan kamu untuk waktu yang singkat. Sendi, di sisi lain, dapat menyebabkan mati rasa di tubuh mereka. Dalam pertempuran, hanya butuh 1 upaya yang berhasil untuk mengambil nyawa lawanmu. King Sui tersenyum sambil menjelaskan. Seng Jun mengangguk. Hari ini, King Sui telah membantunya membuka pintu. Biasanya, para pejuang tidak akan tahu banyak tentang meridian dan titik akupuntur di seluruh tubuh seseorang. Sebenarnya, ada juga prajurit yang berfokus pada meridian manusia dan titik akupuntur di dunia 9 benua. Hanya minoritas yang bisa berhasil di dalamnya. Bahkan lebih jarang melihat prajurit seperti itu mencapai tingkat yang hebat di dalamnya. Mereka yang berhasil bisa menembus ribuan teknik dengan 1 serangan. Tidak peduli seberapa hebat orang yang telah meneliti tekniknya, dia masih tidak akan mampu menahan kekuatan dahsyat yang bisa dihasilkan oleh serangan yang satu ini. Ini adalah jenis kekuatan yang diminta dunia ini. Kekuatan absolut. Teknik hanya cocok ketika 2 prajurit berbagi kekuatan yang sama, atau mungkin dalam kondisi ketika kesenjangan kekuatan mereka tidak terlalu signifikan. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, misalnya mengambil seekor semut, betapapun hebatnya tekniknya, tetap saja ia tidak akan mampu membunuh seekor gajah. Apakah kamu menggunakan kekuatan semacam ini dalam pertempuran sebelumnya? Seng Jun mengangkat kepalanya dan bertanya kepada King Sui. Aku hanya mendekati lawan pada serangan terakhir aku. Tetapi sebenarnya, setelah kamu mencapai ketinggian tertentu dalam kekuatan, kamu akan dapat mengenai meridian lawan dan titik acu poin dari kejauhan. Melalui tabrakan senjata, kekuatan dapat ditransfer dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Ini juga akan membutuhkan teknik hingga tingkat tertentu untuk memperlambat lawan. Keterlambatan reaksi dapat menyebabkan hasil yang fatal.
Di sini, izinkan aku untuk membantu kamu merasakan energi ini. King Sui dapat mengatakan bahwa Seng Jun tampaknya sangat tertarik padanya. Dia juga tidak berencana untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Hal-hal semacam ini akan membutuhkan bakat bawaan dan juga waktu. Namun demikian, jika dia benar-benar ingin mempelajarinya, dia juga tidak keberatan mengajarinya. King Sui mengeluarkan tangannya untuk meraih salah satu tangannya. Setelah itu, dia menyuruhnya mengulurkan tangannya sedikit. Sebuah energi kemudian memasuki tubuhnya dan berjalan menuju tangannya. Ketika itu terjadi, King Sui meraih tangannya dan memukul bahunya dengan itu. Setelah itu adalah tulang selangka. Tubuh Seng Jun sedikit bergetar ketika dia mencoba merasakan kekuatannya. King Sui memegang tangannya sambil terus memukul meridian dan acupoin di bahunya. Dia melakukannya dengan kekuatan yang tepat. Ada banyak titik akupuntur di seluruh tubuh manusia. Tetapi ketika datang ke lokasi mereka hanya dapat ditemukan di tempat-tempat tertentu di seluruh tubuh. Menyusul, King Sui dia sangat gugup. Setelah melewati titik akupuntur di pundaknya, King Sui tampaknya telah melupakan satu hal ketika dia memegang tangannya dan mengarahkannya ke arah Sanzong acupoinnya. Acupoin Sanzong adalah acupoin yang fatal. Tentu saja, King Sui tidak ingin membunuhnya. Dia menggunakan jumlah kekuatan yang tepat saat menunjukkan itu padanya. Titik akupuntur ini bahkan lebih sensitif daripada yang lain. Namun, acupoin Sanzong terletak di tengah dada seseorang, baik itu pria atau wanita. Wanita dengan payudara besar khususnya, acupoin mereka terletak tepat di belahan dada mereka. Seng Jun memiliki payudara yang sangat besar. King Sui tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan saat menunjukkannya padanya. Satu-satunya yang dia rasakan adalah kedua tangannya dan tangannya tenggelam ke dalam gumpalan saat lembut. Itu sangat kenyal dan juga terasa sangat enak untuk disentuh. King Sui merasa seolah-olah seluruh tangannya berada di dalam dua gumpalan batu giok hangat. 1859. King Sui benar-benar tidak bermaksud melakukan itu. Sampai sekarang, tangannya masih terkubur jauh di dalam belahan dadanya, terjepit erat oleh payudaranya. Perasaan itu menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Rasanya sangat indah sehingga bahkan kata-kata tidak bisa menggambarkannya. Ketika Seng Jun kembali ke akal sehatnya, dia menatap King Sui dengan marah di matanya dan menamparnya. "Pak!" Suara keras dan jelas terdengar. Seng Jun tertegun. Sebenarnya, dia berpikir bahwa King Sui akan menghindarinya. Dia merasa agak bersalah melihat jejak telapak tangan di wajah pucat dan tampan. Tetapi ketika dia berpikir tentang apa yang dia lakukan padanya, dia merasa bahwa pria itu layak mendapatkannya. King Sui melepaskan tangannya dan menunjukkan senyum tak berdaya. "Aku tidak bermaksud menganiaya kamu. Kamu mungkin tidak percaya padaku dan karena kamu sudah memukulku, tolong jangan marah." Petik 2. King Sui tidak yakin apakah ini yang kedua atau ketiga kalinya dia ditampar oleh wanita ini. Dia tidak merasa itu memalukan. Bagaimanapun, dialah yang salah. Bahkan jika niatnya adalah untuk mengajarkan hal-hal padanya, dia seharusnya tidak melakukan sesuatu seperti itu. Itu tidak sopan untuk seorang wanita. Karenanya, dia tidak menyalahkan Seng Jun atas hal-hal yang terjadi. Tentu saja, dia juga tidak akan menganggap dirinya sebagai orang yang murah. Sangat normal baginya untuk bereaksi seperti ini dari hal-hal yang dia lakukan sebelumnya. Dia seharusnya menganggap dirinya beruntung karena dia tidak membawa masalah itu ke hati. "Mengapa kamu tidak menghindar?" Seng Jun tampak agak bersalah. Menamparkan muka sangat memalukan, terutama dalam kasus prajurit tangguh atau orang-orang dengan status tinggi. "Aku pantas menerimanya. Dibandingkan dengan tamparan itu, aku merasa bahwa kamu lebih menderita." King Sui tersenyum pahit sambil menatap wanita cantik itu. Seng Jun sedikit menundukkan kepalanya. Dia merasa sangat bingung. Dia telah melakukan beberapa interaksi dengan pria ini sebelumnya. Terakhir kali, mereka bahkan memiliki kontak tubuh satu sama lain. Bahkan jika mereka mengenakan pakaian mereka selama interaksi, hatinya masih tidak bisa tenang untuk waktu yang cukup lama. Sebagai pejuang, bahkan jika dia seorang wanita, tidak ada alasan baginya untuk begitu peduli tentang kontak tubuh. Kalau tidak, dia akan lebih baik tinggal di kamarnya menjahit pakaian. Namun, masih harus ada batasnya. Sebelum dia bertemu King Sui, tangannya tidak pernah disentuh oleh siapapun dari lawan jenis. Dia tidak menyukai King Sui, apalagi mencintainya. Tapi satu hal yang pasti, dia benar-benar tidak membencinya. Dia secara tidak sadar memperlakukannya sebagai sahabatnya, teman yang bisa dia percayai dan juga andalkan. Meskipun dia juga sadar bahwa perasaannya akan berubah, dia juga cukup rasional tentang hal itu. Semakin seseorang mencoba menekan hal-hal tertentu, semakin mudah baginya untuk meledak. Mengapa tidak memilih untuk mengikuti arus saja? Jika pada akhirnya, itu masih datang pada akhirnya, dia juga tidak akan menolaknya. Wanita mana yang tidak mendambakan cinta? Wanita mana yang tidak memiliki fantasi cinta mereka sendiri? Mereka semua berharap bahwa suatu hari, mereka bisa bertemu dengan pria luar biasa yang mereka sukai dan juga menyukai mereka kembali. Namun, sangat sulit untuk hal-hal seperti itu terjadi, terutama dalam kasus pria yang luar biasa. Dalam pikiran bawah sadar semua orang, akan ada keseimbangan. Keseimbangan ini adalah campuran dari segalanya. Ini bisa digunakan untuk menimbang banyak hal. Itu tidak hanya membebani perasaan, latar belakang atau penampilan eksternal belaka. Apa yang dicari adalah kecocokan. Namun, manusia terikat untuk mengalami hal-hal yang disayangkan sepanjang hidup mereka. Mereka seharusnya menganggap diri mereka sangat beruntung jika ada satu atau dua insiden yang terjadi seperti yang mereka inginkan. Kehidupan manusia pasti akan dipenuhi dengan kesulitan.
Ketika mereka hidup, mereka akan mulai mengalami rasa sakit karena menjadi tua, sakit karena sakit, sakit karena sekarat, sakit karena kehilangan orang yang mereka cintai. Dendam hanya akan menyebabkan rasa sakit, keserakahan juga akan menyebabkan rasa sakit. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, rasa sakit yang ditimbulkan oleh 5 skanda. Hidup adalah hal yang menyakitkan. Sangat menyakitkan untuk menyaksikan dunia yang realistis. Rasa sakit datang dari dalam diri kita sendiri, itu berasal dari kenyataan bahwa kita masih hidup. Penderitaan datang sebagai orang tua. Semua kecantikan mereka akan lenyap menjadi kerutan di wajah mereka. Berdiri melawan arus waktu adalah mustahil. Orang tidak bisa melakukan apapun selain perlahan-lahan menyerah padanya, ketika kehidupan mereka mendekati akhir. Bagi seseorang untuk menonton kelincahannya perlahan-lahan menghilang seiring berjalannya waktu, bukankah itu menyakitkan? Rasa sakit karena penyakit. Rasa sakit karena kematian. Kematian mungkin bukan proses yang menyakitkan. Tetapi untuk meninggalkan hal-hal yang kita cintai sangat menyakitkan. Lebih jauh lagi, ketakutan yang ditimbulkan oleh realisasi kematian jauh melampaui rasa sakit yang bisa ditimbulkan oleh kematian. Rasa sakit kesedihan. Manusia adalah makhluk emosional yang takut sendirian. Cinta adalah perilaku di mana seseorang meminta persetujuan dari seseorang. Cinta keluarga, cinta pasangan, dan cinta persahabatan. Tetapi begitu seseorang mengabdikan diri untuk mencintai, mereka pasti akan mengalami kesakitan karena kehilangan orang yang mereka sayangi. Rasa sakit kehilangan seseorang yang kamu cintai, khususnya, mampu mencengkeram hati seseorang sampai ke intinya. Rasa sakit penyesalan. Keinginan itu seperti gelang karet yang direntangkan di tangan seseorang, jika seseorang tidak berhasil menemukan tempat untuk melampirkannya, begitu memantul kembali, orang yang tertabrak seringkali adalah orang yang menembakkan karet gelang itu. Diri. Bahkan dendam juga bisa menyakitkan. Misalnya, ketika cinta seseorang tidak membalas, ia akan sering menemukan metode yang menipu dirinya sendiri dan orang lain untuk membuat dirinya mati rasa. Itu kebencian. Sebenarnya, setelah membenci seseorang, orang itu membenci versi dirinya yang tidak berdaya menghadapi kebenaran. Apakah ini tidak terdengar cukup menyakitkan? Rasa sakit yang ditimbulkan oleh 5 skanda. Menghadapi terlalu banyak pilihan yang tidak berdaya hanya akan membuat seseorang kehilangan diri. Sejak itu, mereka hanya akan jatuh ke dalam jurang kesakitan. Pernah ada pepatah, seseorang tidak dianggap manusia normal jika dia tidak belajar memperlakukan hidupnya dengan acuh tak acuh. Sepanjang hidup seseorang, itu adalah rasa sakit yang harus dilalui seseorang. Tidak akan ada lebih banyak sukacita daripada menemukan kebahagiaan di tengah-tengah kesulitan ini. Meskipun rasa sakit yang disebutkan di atas mungkin terdengar agak berlebihan, itu juga benar jika seseorang mencoba memikirkannya. Dilahirkan, menjadi tua, sakit dan mati, yang mana dari mereka yang bukan proses yang menyakitkan. Hambatan yang dihadapi untuk mencari cinta juga merupakan proses yang menyakitkan dan begitu pula dengan kematian teman-teman dan anggota keluarga. Tetapi ada juga beberapa hal yang bisa melawan rasa sakit ini. Itu waktu. Semuanya menjadi tidak penting di depan waktu. Pada waktunya, hal-hal tertentu, terlepas dari apakah itu penting atau tidak, akan perlahan-lahan dilupakan. Waktu adalah obat terbaik, itu bisa menyembuhkan segalanya, meskipun sepertinya sesuatu yang tidak pernah bisa diselesaikan. Seng Jun tidak tahu apakah dia akan menikah dengan siapapun, juga tidak tahu apakah dia akan pernah menemukan suami idamannya. Namun, dia juga tidak mencoba untuk menolaknya. Jika dia bertemu dengan seseorang yang cocok untuknya, dia pasti akan menikah. Dia sangat tradisional dan pada saat yang sama, juga sempurna. Dalam benaknya, dia sebenarnya memegang pemikiran yang sangat tradisional. Jika dia tidak pernah berhasil memiliki keluarga sendiri dan memiliki putra dan putri sendiri, dia akan sangat menyesal. Bahkan, itu mungkin menjadi salah satu hal yang paling disesalkan dalam hidupnya. Aku tidak menyalahkanmu untuk itu. Kamu juga tidak akan menyalahkan diri sendiri untuk itu. Aku salah di sini. Aku seharusnya tidak menamparmu. Bahkan, aku pikir kamu akan menghindarinya. Dia melihat jejak telapak tangan King Sui yang sekarang tidak jelas. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi di masa depan. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan diri. Sebelum ini, itu karena aku terganggu. Bahkan aku tidak berharap diri aku melakukan sesuatu seperti ini. Berbicara tentang semua ini sepertinya aku hanya mencari alasan, tapi tolong, percayalah pada pesonamu sendiri. King Sui menggosok hidungnya. Sampai sekarang, bahkan dia mendapati dirinya agak tak tahu malu. Alasan mengapa dia mencabuli wanita itu adalah karena dia cantik. Siapa bilang kamu diizinkan menganiaya wanita hanya karena dia cantik? Kecantikan seseorang bukanlah alasan bagi kamu untuk menganiayanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan King Sui, untuk beberapa alasan, Seng Jun mulai merasa agak tertekan. Tidak ada pria yang berani melakukan apapun padanya. King Sui adalah orang pertama yang melakukannya. Jauh di lubuk hati, dia tidak terlalu marah. Mungkin itu karena setiap wanita secara tidak sadar berharap untuk memiliki pria yang dapat ia goda. Pria dan wanita pada dasarnya sama. Hanya wanita yang cenderung lebih emosional sedangkan pria lebih impulsif. Baiklah, mari kita berhenti membicarakan ini dan minum anggur bersama. Aku berminat untuk minum anggur. Seng Jun tersenyum dan menatap King Sui. Selama ini, King Sui merasa ada yang tidak beres dengan Seng Jun. Tapi dia tidak yakin apa yang aneh itu. Ketika sampai pada apa yang dipikirkan wanita, dia tidak pernah bisa mengetahuinya. Dia juga tidak pernah berpikir tentang bagaimana Seng Jun memandang dirinya sendiri. Dia sepertinya tidak bisa merasakan bahwa mereka berjalan di jalan yang sama. Dia terlalu benar dan suci.
Dan dia di sisi lain, ketika berdiri di depannya, itu membuatnya merasa agak gelap dan jahat. Baiklah, King Sui setuju secara alami. Hidangan lezat, anggur terbaik ditemani oleh wanita paling cantik. King Sui dapat mengatakan bahwa Seng Jun cukup antusias untuk minum hari ini. Dia tidak khawatir tentang dia mabuk karena itu tidak mungkin dengan kekuatannya saat ini. Tujuan mereka minum anggur hanyalah untuk menciptakan suasana hati. Sebenarnya, inilah yang ingin dicapai semua orang ketika minum anggur, apakah itu dalam inkarnasi sebelumnya, atau di dunia saat ini. Di saat-saat yang penuh kegembiraan, orang-orang minum anggur. Pada saat sedih, mereka juga minum anggur. Orang-orang minum pada saat-saat gembira sebagai cara perayaan dan pada saat-saat sedih sebagai cara untuk membantu melepaskan stres mereka. Ceritakan tentang Sekte Abadi Bintang Langit. King Sui mencari topik untuk dibicarakan dengannya. Seng Jun sepertinya tahu bahwa King Sui ingin membicarakan masalah ini. Dia meletakkan cangkir anggur di tangannya dan dengan berani menatap King Sui. Matanya sangat cerah, seperti bulan yang cerah di langit. Meskipun mendalam, itu sangat murni dan bersih, membuat orang merasa sangat nyaman. Sekte yang berasal dari ayahku juga merupakan sekte abadi. Tidak hanya itu, dia adalah dewa sekte di sekte kami. Tapi seperti yang dia katakan, sekte abadi juga dibagi menjadi lemah, biasa-biasa saja dan kuat. Klan kami adalah bagian dari Secret Origin Immortal Sect, yang secara signifikan lebih lemah daripada Heaven Star Immortal Sect. Seng Jun berbicara tentang kisah klannya sendiri. Ini juga merupakan tanda kepercayaan yang dimilikinya terhadap King Sui. 1860. Itu tidak benar-benar tidak biasa bahwa klan Seng Jun adalah sekte abadi-abadi sekte. Namun, dibandingkan dengan Heaven Star Immortal Sekte, kekuatan mereka lebih lemah secara keseluruhan. Pada keadaan ini, menekan orang lain tidak perlu dilakukan dengan kekerasan atau konfrontasi langsung. Mereka bisa meraihnya dengan mudah tanpa itu. Namun, tak perlu dikatakan bahwa dia tidak yakin tentang bisnis antara Sekte Immortal Asal Suci dan Sekte Abadi Sekte Bintang Surga. Tapi klan aristokrat cenderung sangat peduli dengan wajah mereka, jadi kejadian ini seharusnya tidak sesederhana yang dia kira. Apakah itu pertunangan orang tua atau disengaja? Hanya Seng Yuanlong yang tahu tentang itu. Pergi besok dan tidak pernah kembali. Seng Jun memandang King Sui dan mengatakan sesuatu yang benar-benar di luar harapannya. Apa yang salah? Apakah kamu khawatir tentang aku? King Sui tersenyum dan bertanya. Kedengarannya agak tidak tahu malu ketika dia mengatakannya. Beberapa saat yang lalu, dia baru saja ditampar dan sekarang sepertinya dia sudah benar-benar melupakannya. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berusaha menghindari kontak mata dengannya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mencoba untuk menghindari mata seseorang. Namun, Seng Jun membalasnya dengan tersenyum, aku tidak ingin melihat kamu terlibat dalam masalah aku. Kamu hanya akan terseret tanpa alasan. Menilai dari fakta bahwa kamu mematahkan salah satu lengan Lian Chengyang, aku pikir lawan tidak akan membiarkan hal itu dengan mudah. Aku juga ingin menghindari masalah dengan berjalan menjauh darinya. Alasannya adalah karena aku tidak tahu persis seberapa kuat lawannya dan apakah aku cukup kuat untuk menghadapi mereka. Tetapi jika aku benar-benar melakukannya, aku akan merasa sangat gelisah. Kamu adalah teman aku tidak ingin melihat kamu diintimidasi, kata King Sui setelah beberapa saat berpikir. Dia mengatakan padanya tentang bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Apakah kamu menyukai aku? Seng Jun memandang King Sui dengan serius dan bertanya. Entah kenapa dia menanyakan hal seperti ini. Jika mereka benar-benar teman normal, akan sangat sulit bagi King Sui untuk benar-benar mempertaruhkan dirinya untuknya. Satu-satunya alasan dia mungkin melakukannya adalah kecuali dia adalah seseorang yang dia cintai. King Sui tersenyum, kamu ingin aku jujur? Ya. Jawab Seng Jun setelah beberapa saat ragu. Sangat normal bagi seorang pria untuk menyukai wanita cantik. Kecintaan terhadap daya tarik adalah asli bagi manusia. Ini termasuk pria yang tertarik pada wanita cantik, hal-hal indah, lingkungan dan banyak lagi. Tapi aku tidak berpikir itu sampai pada titik di mana aku menggambarkannya sebagai cinta. Meskipun aku mungkin mencintai banyak orang, itu tidak sampai meluap juga. Satu-satunya hal yang aku tidak yakin adalah masa depan. Apakah aku akan jatuh cinta padamu seiring berjalannya waktu? Cinta tidak pernah bisa dihentikan, juga tidak akan dipaksa. King Sui tersenyum dan menatap Seng Jun. Dia tidak tahu apa yang dia rencanakan. Aku akan memujimu kali ini karena jujur. Tinggalkan segera setelah kamu selesai makan dan tidak pernah kembali lagi. Aku akan selamanya mengingatmu sebagai temanku. Seng Jun berdiri perlahan dan berkata dengan nada tegas. King Sui tidak bereaksi. Sebagai gantinya, dia perlahan minum anggurnya dan pura-pura tidak mendengar apa yang dikatakannya. Kamu sangat cantik. Kecantikan kamu bahkan dapat menyaingi istri aku. Aku tidak akan mengambil risiko dalam hidup aku sendiri hanya karena kamu adalah wanita yang cantik. Sebagai teman, aku bisa maju dan mundur bersama kamu. Terlepas dari apakah kamu seorang pria atau wanita, kecantikan atau orang yang jelek, aku tidak pernah bisa melakukan sesuatu seperti meninggalkan mereka. Dengan begitu, aku selamanya tidak akan bisa tidur dengan tenang. Karena aku adalah orang yang mematahkan lengan Lian Chengyang, izinkan aku menangani ini, apakah kamu baik-baik saja dengan itu? King Sui meletakkan cangkir anggur dan berkata, bisakah kamu berhenti bersikap bodoh? Mereka tidak akan melakukan apapun kepada aku. Tapi mereka akan membunuhmu. Seng Jun menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Bukannya aku bodoh, kaulah yang terlalu murah hati. Apakah kamu serius ingin menyerah dan menikah dengan Lian Chengbiao? Jika itu masalahnya, aku akan segera pergi. King Sui menatap kedua murid cantik Seng Jun.
Seng Jun terdiam. King Sui tersenyum dan berjalan ke sisinya. Baiklah, berhenti berpikir begitu banyak tentang itu. Menyeberangi jembatan itu hanya ketika kamu datang ke sana. Apakah kamu pikir mungkin bagi seorang pria untuk mati mencoba menahan air kencingnya sendiri? Petik 2. Kamu makhluk vulgar. Seng Jun mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada tidak senang. Dia kesal, setidaknya itulah yang dirasakan King Sui. Namun, itu hanya terdengar agak jengkel. Pada saat yang sama, suaranya juga mengandung sedikit pesona murni dan suci. Apakah itu ada hubungannya dengan kamu dan keluarga kamu? King Sui hanya membicarakannya sebentar. Dia tahu bahwa Seng Jun akan tahu apa yang dia maksud. Jika dia tidak ingin membicarakannya, King Sui akan tahu bahwa dia tidak harus terus bertanya tentang hal itu. Aku menjalani hidup aku dengan bahagia ketika aku masih muda. Tidak ada orang tua yang tidak akan merusak anak mereka sendiri. Tetapi seiring berjalannya waktu dan semakin banyak saudara kandung lahir, untuk memastikan perkembangan klan aristokrat, kita sebagai anak-anak klan kita harus memprioritaskan untuk mendapatkan manfaat bagi klan kita. Dalam kasusku, tak perlu dikatakan bahwa sekte immortal asal suci akan sangat diuntungkan dengan aku menikah dengan sekte abadi sekte bintang surga. Karena inilah aku memutuskan untuk melarikan diri dari klan aku. Mengenai apakah itu pertunangan orang tua, atau apakah klan aku benar-benar berhutang budi kepada mereka, aku tidak yakin tentang hal itu. Orang tua aku sangat mengenal aku, mereka juga sangat peduli dengan tujuan akhir aku. Mereka sangat menyukai Lian Cheng Biao. Di mata banyak orang, dia adalah pria yang sangat luar biasa. Selama ini, orang tua aku selalu berpikir bahwa aku menikah dengannya akan membantu memuaskan kedua belah pihak. Petik 2. Seng Jun menjelaskannya dengan sangat lambat. King Sui bisa mengerti kira-kira apa yang ingin dia katakan. Tampaknya pertunangan orang tua ini mungkin tidak benar. Bukannya Seng Yuanlong tidak mencintai putrinya, ia mungkin benar-benar memiliki alasan sendiri yang sulit disebutkan, atau mungkin karena mereka merasa bahwa putri mereka akan menemukan kebahagiaan sejati dengan menikah di sana. Bagaimanapun, tidak dapat dipungkiri bahwa Lian Cheng Biao benar-benar menyukai Seng Jun. Apakah kamu membenci mereka? Tidak, aku tidak, mungkin ini adalah takdirku sejak aku lahir. Sebenarnya, aku yang menolak melakukannya, aku tidak bisa menyalahkan mereka karenanya. Sebenarnya, sudah ada banyak rasa sakit yang harus kamu alami dalam hidup. Tidak ada gunanya menemukan lebih banyak masalah untuk diri sendiri. Tetapi sebagai manusia yang terbatas di dunia ini, jika kamu pernah menemukan kesempatan untuk melawannya, kamu harus melakukannya. Dengan cara ini, setidaknya kamu akan memiliki kehidupan yang lebih menarik. Perlawanan juga datang dengan biayanya sendiri. Apapun yang kamu lakukan, akan ada biaya tertentu yang harus kamu bayar. Seseorang dapat tersedak sampai mati hanya dengan minum air putih. Karenanya, segala jenis perlawanan akan datang dengan bahayanya sendiri. Sebelum kamu melakukan apapun, ingatlah untuk selalu berjaga-jaga. King Sui tersenyum dan berkata. Setelah dipikir-pikir, kamu mungkin benar-benar ada benarnya di sana. Tidak, ini bukan kekuatan. Aku yakin bahwa aku ada benarnya dalam apa yang baru saja aku katakan. Bagaimana menurutmu? Mari kita melawan takdirmu bersama. King Sui tersenyum dan berkata. Dia bisa mengekspresikan kepercayaan yang sangat kuat dengan senyumnya. Saat itu, Seng Jun agak terganggu. Keyakinan yang kuat dari King Sui membuatnya ragu. Pada saat ini, niatnya telah dihalangi oleh pikirannya sendiri. Dia tahu bahwa tidak mungkin pria ini pergi. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa ketika datang ke situasi hidup dan mati, kamu tidak harus peduli padaku dan pergi segera. Kalau tidak, mereka akan benar-benar membunuhmu. Seng Jun mundur selangkah dan berkata. Secara alami, King Sui juga setuju untuk itu. Pada saat seperti ini, bukan keputusannya untuk memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar melarikan diri, dia masih bisa membawanya. Dia sangat yakin bahwa dia pasti bisa pergi dari sana. Tidak ada yang bisa mengambil kesempatan untuk menghentikannya. 3 hari berikutnya berlalu dengan sangat damai. King Sui menjalani hidupnya seperti biasa. Waktu dalam ranah itu cukup baginya untuk berkultivasi. Karenanya, dia sangat bebas di siang hari. Dia juga akan membimbing Seng Jun melalui budidaya. Fisik dan temperamen wanita ini sangat cocok untuk Tai Chi. Yang mengejutkan, itu berpadu sempurna dengan teknik eksklusif yang diturunkan oleh klannya. Tarian pedang yang diajarkan King Sui sebelumnya sangat berharga. Itu adalah kunci penguasaan dan integrasinya. Itu seperti lapisan dan King Sui telah membantunya menembusnya. Tanpa King Sui, akan sulit untuk mengatakan apakah dia akan berhasil di dalamnya. Bahkan jika dia bisa, itu mungkin terjadi setelah 10, 20 tahun atau bahkan lebih lama. Kekuatan Seng Jun juga meningkat secara signifikan. Ketika King Sui pertama kali tiba di tempat ini, kekuatan wanita itu seharusnya lebih kuat daripada miliknya. Tapi sekarang, kekuatannya berlipat ganda. Yang paling penting, pasukan Dewi, itu terlalu hebat. Itu seperti lensa pembesar, secara signifikan memperluas kekuatan yang dilepaskannya. Selain kultivasi, itu adalah formasinya. King Sui tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Mungkin terdengar agak serius untuk menggambarkannya sebagai duduk dan menunggu kematian, tetapi peluang hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah dipersiapkan dengan baik. Ini adalah masalah yang dapat mempengaruhi Seng Jun, kehidupannya, dan banyak lagi lainnya. Dia tidak harus lengah, dia harus melakukan semuanya dengan hati-hati. Terima kasih sudah subscribe Penatua.